Bab 5843, aku bersedia. Setelah sesaat terkejut, gelombang kegembiraan meluap di dalam dirinya. Matanya langsung berbinar, air matanya mengering, dan dia mengangguk dengan penuh semangat, aku setuju. Suaranya bergetar karena kegembiraan, tetapi senyum lega muncul di wajahnya. Rasa malu dan canggung sebelumnya lenyap, digantikan oleh tekad dan antisipasi. Melihat ini, Dev mengangkat tangannya dan memasang susunan isolasi untuk sepenuhnya memisahkan gua dari dunia luar, mencegah angin dan salju masuk serta mengisolasi aura. Tempat ini sederhana, tapi cukup untuk sekarang, katanya, lalu duduk bersila, tubuhnya memancarkan kekuatan abadi yang lembut dan kacau. Mari kemari. Ling Xuang menarik napas dalam-dalam, menahan debaran jantungnya, dan perlahan berjalan ke arah Dev, yang juga duduk bersila. Dia memejamkan mata dan perlahan melepaskan pakaian pedang putih polosnya, memperlihatkan sosoknya yang memesona. Kulitnya, yang terpantul di kristal es, menyerupai giok putih yang mengeras, memancarkan cahaya redup. Nona Ling Xuang, sebaiknya Anda bersiap-siap, saya agak galak. Setelah Dev selesai berbicara, dia naik ke atas. Ling Xuang gemetar, kedua aura itu telah menyatu. Kekuatan abadi Dev yang kacau sangat luas dan menyeluruh, yang dapat menyehatkan meridiannya dan membimbing esensi pedang di tubuhnya untuk menjadi lebih halus. Inti pedang Ling Xuang tajam dan mumi, yang pada gilirannya dapat merangsang kekuatan abadi Dev, membuatnya lebih lincah. Di dalam gua, dua kekuatan saling berjalin dan menyatu, membentuk lingkaran cahaya samar yang menyelimuti keduanya. Di atas tanah yang tertutup kristal es, pola energi spiritual yang halus muncul dengan tenang, menarik energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya, yang terus mengalir ke dalam tubuh kedua individu tersebut. Ling Xuang merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya. Energi spiritual yang telah ia konsumsi untuk melawan angin dan salju dengan cepat pulih, dan meridiannya menjadi lebih lebar dan kuat. Bahkan hambatan yang selama ini ia perjuangkan untuk atasi dalam kultivasinya menunjukkan tanda-tanda melonggar. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan abadi Dev mengalir lembut melalui tubuhnya, membawa kekuatan yang menenangkan yang membuatnya tanpa sadar membenamkan diri di dalamnya. Dev juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Energi pedang Ling Xuang membawa aura yang unik. Selama kultivasi bersama mereka, kekuatan mereka saling mendukung dan meningkatkan satu sama lain, dan tingkat kultivasi mereka terus meningkat. Setelah menyerap kekuatan murni dari inti pedang Ling Xuang, teratai api kekacauan dan ki serta darah naga sejati di dantiannya bersirkulasi lebih lancar, dan kekuatan abadinya menjadi lebih murni. Malam berlalu dengan tenang. Saat sinar fajar pertama menerobos celah-celah es ke dalam gua, formasi itu perlahan menghilang, dan dua pancaran cahaya menyilaukan muncul dari Dev dan Ling Xuang sebelum dengan cepat surut. Dev perlahan membuka matanya bersinar dengan cahaya tajam. Setelah semalaman berlatih kultivasi ganda, alam dewa abadi tingkat pertamanya menjadi lebih stabil, kekuatan abadi totalnya meningkat lebih jauh, dan dia menjadi lebih mahir dalam menggunakan hukum kekacauan. Ling Xuang juga membuka matanya, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Matanya lebih berbinar, kulitnya lebih berseri, dan keseluruhan pembawaannya tetap tenang namun semakin memikat. Nona Ling Xuang, bagaimana perasaan Anda? Tanya Dev. Aku merasa hebat, kata Ling Xuang pelan, pipinya sedikit memerah, sambil cepat-cepat mengenakan pakaiannya. Kakiku hanya sedikit pegal. Awalnya memang selalu seperti ini, tapi akan membaik seiring waktu. Setelah Dev selesai berbicara, dia membantu Ling Xuang berdiri dan mereka melanjutkan perjalanan. Keduanya menatap Raja Iblis Awan Merah di sudut ruangan. La masih bermeditasi dengan mata tertutup, tampaknya tidak menyadari apa yang terjadi semalam. Namun, fluktuasi energi iblisnya lebih stabil dari sebelumnya. Hanya Dev yang tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah sudah terbiasa dengan hal itu. Dahulu, ketika Raja Iblis Awan Merah berada di lautan kesadarannya, dia mengalami terlalu banyak hal. Setelah beristirahat sejenak, mereka bertiga kembali berangkat menuju padang es abadi. Pada hari-hari berikutnya, setiap malam saat mereka beristirahat, Ling Xuang akan berinisiatif datang ke sisi Dev, dan keduanya akan diam-diam melakukan kultivasi bersama. Seiring bertambahnya frekuensi mereka melakukan hal ini, kerjasama tim mereka menjadi semakin lancar, dan perasaan mereka satu sama lain semakin dalam. Ling Xuang tidak lagi pemalu seperti di awal. Sesekali, dia akan berdekatan dengan Dev dan mengobrol dengannya tentang wawasannya mengenai kultivasi atau berbagi beberapa rahasia sekte pedang Xuantian. Dev senang berkomunikasi dengannya. Ling Xuang berasal dari keluarga terhormat dan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Dia tahu banyak tentang dunia kultivasi surga ke-10, dan kata-katanya yang sesekali terdengar dapat memberikan inspirasi baru bagi Dev. Peningkatan kekuatan yang dihasilkan oleh kultivasi ganda bahkan lebih signifikan. Kultivasi Dev terus maju menuju peringkat kedua alam dewa surgawi, sementara Ling Xuang juga membuat kemajuan besar, hanya selangkah lagi dari peringkat ke-6 alam dewa surgawi. Raja Iblis Awan Merah tetap diam, mengabaikan tindakan mesra keduanya, hatinya hanya dipenuhi kekhawatiran untuk Ling Yue dan keinginan yang besar akan teratai darah jiwa es. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Dev dan Ling Xuang meningkat dengan cepat. Alih-alih merasa tidak puas, dia malah merasa lebih tenang hanya dengan kekuatan yang lebih besar mereka dapat membuka jalan melalui dataran es abadi. Saat mereka menjelajah lebih jauh ke utara, lingkungan sekitarnya menjadi semakin keras. Angin dan salju begitu kencang sehingga hampir menghalangi pandangan. Hukum elemen es antara langit dan bumi begitu pekat sehingga hampir terasa nyata. Udara dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang yang tidak dapat ditahan oleh kultivator dewa surgawi biasa.
Namun, setelah beberapa hari berlatih bersama, dan dengan perlindungan kekuatan abadi kacau milik Dev dan Ling Xuang tidak menemui banyak rintangan di sepanjang jalan. Pada hari itu, Ling Xuang menunjuk ke hamparan gurun putih tak terbatas di depannya dan berkata dengan nada serius, "Senior Dev, rekan Taois Ciyun, area inti dataran es abadi ada di depan sana. Jika kita melangkah lebih jauh dari sini, kita akan mencapai wilayah klan Dewa Dunia Bawah Utara." Dev mendongak dan melihat hamparan es di depannya datar dan tak terbatas, tertutup lapisan es yang tebal. Pola ungu gelap samar-samar terlihat di bawah es, memancarkan aura berbahaya. Angin dan salju di langit menjadi semakin ganas, bahkan bercampur dengan bila-bila es yang melesat melintasi angkasa, dengan kekuatan yang setara dengan serangan kultivator Dewa Surgawi. Kita akhirnya sampai. Kilatan tekad terpancar di mata Raja Iblis Awan Merah, dan tinjunya yang terkepal sedikit bergetar. "Ling Yue, tunggu aku beberapa hari lagi, dan aku pasti akan mengambil teratai darah jiwa es untukmu." Dev menepuk bahunya, "Jangan khawatir, aku di sini." Dia menatap Ling Xuang di sampingnya, matanya melembut. "Selanjutnya, mungkin akan ada pertempuran sengit di depan. Apakah kau takut?" Ling Xuang menggelengkan kepalanya, matanya bersinar penuh tekad, "Denganmu di sini, senior, aku tidak takut. Seberapapun bahaya yang ada di depan, aku akan berjuang bersamamu." Dev tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Bab 5844, Pergi atau Mati. Dia mengaktifkan indera ilahinya, dengan hati-hati menjelajahi hamparan es di depannya, mencoba menemukan 3 puncak es menjulang tinggi yang tersusun dalam bentuk segitiga yang telah disebutkan oleh Ling Yunzi. Pada saat yang sama, dia memancarkan kekuatan naga yang samar dan aura kekacauan, tetap waspada terhadap kemunculan klan Dewa Dunia Bawah Utara. Ketiganya berdiri berdampingan di tepi dataran es abadi, dengan pegunungan bersalju di belakang mereka dan tanah terlarang yang berbahaya dan tak dikenal di depan mereka. Angin dan salju menderu, mengibaskan jubah mereka, tetapi itu tidak dapat menghilangkan tekad di mata mereka. Perjalanan menuju kolam dingin berlumuran darah baru saja dimulai. Dan ancaman dari klan Dewa Dunia Bawah Utara sudah di depan mata. Setelah terbang selama kurang lebih 10 hari, pemandangan di hadapan kami akhirnya menjadi benar-benar monoton dan menakjubkan. Hamparan es putih tak terbatas membentang hingga cakrawala, hampir menyatu dengan langit abu putih. Udara di sini sangat dingin, cukup untuk membekukan besi biasa seketika. Kultivator alam abadi sejati biasa, tanpa harta sihir pelindung yang ampuh atau teknik khusus, mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa jam di sini. "Senior, kita telah memasuki tepi terluar dari padang es abadi." Suara Ling Xuang terdengar menembus angin dan salju. Ia dikelilingi oleh lapisan energi pedang kristal, yang melindunginya dari dingin dan badai. "Jika kita melanjutkan perjalanan sejauh beberapa ribu mil, kita secara bertahap akan mendekati wilayah tengah, yang juga merupakan daerah yang biasanya dipatroli oleh klan Dewa Dunia Bawah Utara. Kita perlu lebih berhati-hati." Dev mengangguk, menurunkan ketinggian dan kecepatan terbangnya, dan menggunakan indera ilahinya seperti radar tercanggih untuk memindai ke depan dalam bentuk kipas, berpusat pada dirinya sendiri, dengan lebih detail. Dataran es itu tidaklah tak bernyawa, dia bisa merasakan kekuatan kehidupan yang samar namun gigih di bawah es, yang merupakan monster tipe es atau tumbuhan spiritual yang beradaptasi dengan lingkungan ekstrim. Kadang-kadang, seseorang juga dapat mendeteksi beberapa fluktuasi samar sisa kekuatan magis milik kultivator lain, yang sebagian besar kuno dan membawa perasaan buruk akan datangnya malapetaka. Benar saja, setelah masuk sekitar 2000 mil lebih dalam, Dev dengan tajam merasakan beberapa aura yang tidak biasa di tepi indera ilahinya. Aura itu dingin dan murni, membawa rasa keagungan dan ketenangan yang melekat. Ia mendekat dengan cepat dari samping dan depan, dan gerakannya bukan sekadar terbang, melainkan meluncur, menyatu dengan hamparan es dan salju di bawah kakinya. Seseorang datang. Dev menghentikan pelariannya dan berbicara dengan tenang. Raja Iblis Awan Merah segera waspada, dan energi iblis berwarna merah gelap yang samar mengalir di sekitar tubuhnya. Ling Xuang juga menggenggam gagang pedang dengan erat, wajah cantiknya menegang. Sesaat kemudian, 3 sosok muncul tanpa suara di tengah badai salju di depan, seperti hantu. Mereka yang datang semuanya mengenakan baju zirah biru es bergaya kuno, dengan ukiran kepingan salju dan pola ilahi yang rumit di atasnya. Mereka tinggi, dengan kulit pucat tanpa sinar matahari, dan fitur wajah yang dalam dan tampan, tetapi mata mereka seperti es, tanpa kehangatan sama sekali. Di dahinya, terlihat samar-samar pola kristal es berwarna biru, sedikit bercahaya. Pemimpin itu, yang memiliki aura terkuat, telah mencapai kira-kira peringkat ketiga alam Dewa Abadi. Dia memegang tombak es sebening kristal, ujungnya mengarah ke Dev dan 2 orang lainnya, dan berbicara dengan nada dingin dan datar. "Ini adalah wilayah klan Dewa Dunia Bawah Utara, dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Kalian harus segera pergi untuk menghindari kematian." Suaranya tidak keras, tetapi jelas menembus angin kencang, membawa nada memerintah yang tak terbantahkan, seolah-olah mengusir semut yang tersesat ke alam ilahi. Kesombongan dan xenofobia para dewa tergambar jelas dalam kalimat ini. Dev menatap ketiga pendekar arogan dari klan Dunia Bawah Utara di hadapannya, dan alisnya berkerut hampir tak terlihat. Dia bukanlah orang yang haus darah, dia hanya datang untuk mendapatkan obat untuk menyelamatkan orang dan tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu atau membuat musuh. Dia melangkah maju dan berkata dengan nada tenang, "Sahabat ketiga dewa, kami tidak bermaksud menyinggung wilayah kalian. Kami hanya sangat membutuhkan untuk pergi ke kolam dingin jiwa darah untuk mengambil ramuan penyelamat hidup yang disebut teratai darah jiwa es milenium.
Obat ini menyangkut hidup dan mati sahabatku dan rekan Taoisku. Aku memohon kepada kalian bertiga untuk membantu kami dan mengizinkan kami lewat. Kami akan membalas budi kalian dengan setimpal setelahnya, atau mungkin menawarkan harta karun yang nilainya setara sebagai kompensasi. Bibir Raja Iblis Awan Merah bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia menahan diri, hanya mengamati ketiga dewa itu dengan gugup. Ling Xuang juga menyarungkan pedang panjangnya dan sedikit membungkuk untuk menunjukkan ketulusannya. Namun, prajurit dewa pembawa tombak utama itu tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak seperti telah mendengar sesuatu yang sangat menggelikan dan menyinggung, dan seringai dingin muncul di bibirnya. Beraninya kalian, semut-semut kecil, menyebut diri kalian teman dari ras ilahiku. Suaranya lebih menusuk daripada angin dingin, kolam dingin jiwa darah adalah salah satu kolam suci klan dewa dunia bawah utara kami. Setiap helai rumput dan setiap pohon di dalamnya adalah milik klan dewa. Bagaimana kami bisa membiarkan orang luar menginginkan dan menjarahnya? Seorang prajurit ilahi di dekatnya mencibir, membantu. Apa hubungannya nyawa kalian manusia fana dengan ras ilahiku? Pergilah dari hamparan es ini sekarang juga, atau kalian akan kehilangan nyawa dan menjadi kerangka di hamparan es ini. Dewa terakhir mengangkat busur panjangnya, yang terbuat dari kristal es yang terkondensasi, dan sebuah anak panah yang dingin diarahkan ke Dev, niat membunuhnya sangat terasa. Kapten, mengapa membuang-buang kata dengan makhluk-makhluk rendahan ini? Bunuh saja mereka semua untuk mencegah orang-orang bodoh lain yang berani menginginkan tanah suci. Ketiganya berbicara bergantian, sikap mereka sangat arogan, sama sekali tidak memberi ruang untuk negosiasi. Keangkuhan yang mengakar dan penghinaan ekstrim terhadap mereka yang bukan dari golongan kita secara bertahap membuat tatapan Dev menjadi dingin. Wajah Raja Iblis Awan Merah memucat-pucat, matanya dipenuhi keputusasaan dan amarah. Ling Xuang kembali mempererat cengkramannya pada pedang, buku-buku jarinya memutih. Jadi, tidak ada ruang untuk negosiasi. Suara Dev tetap tenang, tetapi mereka yang mengenalnya, seperti Raja Iblis Awan Merah, sudah dapat mendengar badai yang bergejolak di balik ketenangan itu. Membahas. Kapten Dewa Pembawa Tombak itu sepertinya telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Dia mengayunkan tombak esnya, menciptakan jejak energi dingin di udara. Kehendak para dewa adalah kehendak surga. Membiarkanmu pergi saja sudah merupakan kebaikan yang besar. Karena kau tidak mau pergi, maka matilah. Begitu kata, kematian, diucapkan, ketiga prajurit Protoss itu bergerak serentak. Kapten pembawa tombak itu menghilang dari tempatnya seperti hantu, dan di saat berikutnya, dia muncul di atas kepala Dev. Tombak esnya, yang membawa hawa dingin yang membekukan jiwa, menusuk tepat ke ubun-ubun Dev. Tali busur pemanah bergetar, dan tiga anak panah, yang seluruhnya terbentuk dari hukum es tertinggi, melesat dalam formasi segitiga menuju dada Dev, Raja Iblis Awan Merah, dan Ling Xuang. Dimanapun anak panah itu lewat, bahkan ruang angkasa itu sendiri retak dengan bekas es yang halus. Bab 5845 masih terlalu lemah. Prajurit terakhir membentuk segel tangan, dan angin serta salju dalam radius 100 kaki seketika berubah menjadi ganas, berubah menjadi tornado bila es yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu dari segala arah, menutup semua jalur pelarian. Kerja sama tim mereka sangat lancar, dan tindakan mereka tanpa ampun, mereka jelas sudah terbiasa dengan pengusiran dan pembunuhan semacam itu. Kamu sendiri yang mencari masalah. Dev akhirnya kehilangan kesabaran, dan cahaya kemasan yang tajam tiba-tiba muncul di matanya. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan supranatural yang terlalu rumit. Dia hanya mengangkat tangannya, jari-jarinya membentuk bentuk pedang, dan dengan lembut menebas tombak es yang menusuk dari atas. Dentang. Teriakan pedang yang jernih dan menyerupai naga bergema di seluruh dataran es. Aura pedang yang kacau, disempurnakan hingga ekstrim dan tampaknya mampu menembus hukum langit dan bumi, menyembur keluar dari ujung jarinya. Tombak es luar biasa itu, yang diresapi dengan kekuatan penuh seorang dewa abadi tingkat 3, hancur berkeping-keping seperti kristal es yang rapuh di hadapan energi pedang yang kacau ini. Mata kapten yang memegang tombak itu menyempit karena ngeri. Dia mencoba mundur, tetapi sudah terlambat. Energi pedang itu terus mengalir, sedikit menyentuh lehernya. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi tak percaya bercampur teror dan kebingungan saat kepalanya terlempar tinggi ke udara. Tidak ada darah yang menyembur dari lehernya yang terputus, karena darah dan jiwanya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan. Kacau yang mengerikan saat bersentuhan dengan energi pedang. Pada saat yang sama, Dev membuat gerakan menggenggam dengan tangan kirinya, meraih tiga anak panah es dan bila es berputar yang melesat ke arahnya. Cakar naga hantu, yang terbentuk dari kekuatan abadi yang kacau, muncul begitu saja dari udara dan dengan lembut menggenggam. Krak, krak, boom. Ketiga anak panah es yang sangat kuat itu seketika hancur menjadi energi spiritual elemen es yang paling purba. Bila-bila es yang berputar dan menghantam ke bawah itu seolah-olah menabrak penghalang tak terlihat, runtuh dengan suara gemuruh yang memekakan telinga dan berubah kembali menjadi angin dan salju yang tidak berbahaya. Kesombongan dan niat membunuh di wajah dua prajurit Protoss yang tersisa seketika membeku, digantikan oleh rasa takut yang tak terbatas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kultivator manusia yang tampak muda dan damai ini akan sekuat dan menakutkan. Kapten itu adalah dewa abadi tingkat 3, sudah berada di puncak tim mereka, namun dia langsung terbunuh oleh tebasan pedang biasa dari pihak lawan. Melarikan diri. Keduanya ketakutan dan, tanpa ragu-ragu, berbalik dan menghilang ke dalam badai salju. Mau pergi sekarang? Sudah terlambat. Suara Dev yang dingin terdengar seperti pengumuman kematian.
Dengan sebuah pikiran, dua untaian energi pedang yang kacau, setipis rambut namun secepat kilat, tiba lebih dulu, dengan mudah menembus cahaya ilahi pelindung dan baju besi biru es mereka, masuk dari punggung mereka dan keluar melalui dada mereka. Kedua prajurit Protoss itu tiba-tiba membeku, mata mereka meredup dengan cepat. Mereka menatap tak percaya pada lubang kecil namun mematikan yang disebabkan pedang di dada mereka, yang dengan cepat memadamkan kekuatan hidup dan jiwa mereka kemudian, mereka roboh ke tanah, tak bernyawa. Dari saat ketiganya menyerang hingga semuanya terbunuh, hanya dibutuhkan 2 tarikan napas. Angin dan salju terus menderu, tetapi pemandangan di sekitarnya sunyi senyap. Senior, mereka tidak akan pernah melupakan ini setelah kita membunuh orang-orang dari klan dunia bawah utara. Ling Xuang dengan cepat menenangkan mereka dan mengingatkan. Aku tahu. Dev berkata dengan tenang, aku tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi masalah sepertinya selalu menghampiriku. Karena kita sudah bermusuhan, mari kita selesaikan saja. Selama mereka tidak menghalangiku mendapatkan obat, aku tidak akan repot-repot dengan mereka. Jika mereka datang lagi, aku akan membunuh mereka saja. Nada suaranya tenang, namun menyampaikan kepercayaan diri dan ketegasan yang tak terbantahkan dan kuat. Ayo, terus bergerak dan temukan kolam dingin jiwa darah sesegera mungkin. Dev berhenti menatap ketiga mayat itu, menggulung lengan bajunya, dan memimpin mereka berdua untuk terus melaju lebih dalam ke dataran es. Seperti yang diperkirakan, klan Dewa Dunia Bawah Utara bereaksi bahkan lebih cepat dari yang diantisipasi. Dev dan kedua rekannya baru saja menempuh jarak 1000 mil dari tiga mayat prajurit dewa ketika suara desisan tajam datang dari belakang mereka. Itu bukanlah suara angin dan salju, melainkan siulan tajam dari semacam anak panah kristal es yang dibuat khusus yang melesat menembus udara. Suaranya sangat menusuk dan dapat menempuh jarak ratusan mil melintasi dataran es yang terbuka. Mereka datang sangat cepat. Dev tidak menoleh, indera ilahinya telah memahami situasi di belakangnya. 5 berkas cahaya biru es mendekat dengan kecepatan yang mencengangkan, masing-masing membawa seorang prajurit bersenjata lengkap dari klan dunia bawah utara. Mereka menaiki papan seluncur kristal es yang dibuat khusus, yang hampir tidak memiliki gesekan dengan permukaan es, sehingga membuat mereka lebih dari 30% lebih cepat daripada penerbangan biasa. Pemimpin itu sangat tinggi, memegang kapak es bermata dua, dan auranya jelas telah mencapai puncak peringkat kelima alam dewa abadi. 4 lainnya semuanya berada di tingkat keempat alam abadi surgawi, dan mereka tersebar membentuk kipas, jelas merupakan tim pemburu yang terlatih dengan baik. Siapapun yang menerobos masuk di depan, segera berhenti dan terikat. Teriakan marah menembus angin dan salju, membawa perintah yang tak terbantahkan, kalian telah melakukan kejahatan membunuh penjaga patroli klan kami. Menyerah sekarang, dan kalian mungkin akan terhindar dari pemakaman yang layak. Dev tidak berhenti berjalan, tetapi hanya berkata kepada Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang, kalian berdua lanjutkan perjalanan, ikuti rute semula. Aku akan mengurus sesuatu. Hati-hati, Pak. Ling Xuang meliriknya dengan cemas, lalu mempercepat langkahnya tanpa ragu. Raja Iblis Awan Merah mengikuti, karena tahu bahwa Dev lebih dari mampu menghadapi para pecundang kecil ini. Dev kemudian perlahan berbalik, berdiri sendirian di tengah pusaran salju, pakaian putih dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dengan tenang mengamati kelima pendekar ras ilahi yang bergegas mendekatinya. 50 zang, 30 zang, 10 zang. Pemimpin pasukan Protoss itu terkejut melihat Dev tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga berhenti untuk menunggu mereka. Matanya berbinar ragu, tetapi keraguan itu dengan cepat digantikan oleh kemarahan. Belum pernah sebelumnya di dataran es abadi ada orang luar yang berani memprovokasi keagungan para dewa seperti ini. Bentuklah formasi perangkap naga es mistik. Teriaknya, sambil menancapkan kapak es bermata ganda miliknya ke dalam es. Boom! Es itu pecah berkeping-keping, dan 5 pilar es tebal melesat ke langit dari sekitar Dev. Setiap pilar ditutupi dengan rune ilahi kuno yang padat. Es beku itu tidak diam, sebaliknya, mereka mulai berputar dengan kecepatan tinggi, menciptakan badai dahsyat berupa bila-bila es yang menjebak Dev di tengahnya. Pada saat yang sama, medan magnet yang kuat dihasilkan di antara pilar-pilar es, dan medan gaya yang berat membuat kultivator Dewa Langit biasa kesulitan untuk berdiri di formasi ini. Keempat prajurit lainnya masing-masing menempati satu sisi, membentuk segel tangan dan dengan panik mencurahkan kekuatan abadi tipe es ke dalam formasi tersebut. Sinar yang dipancarkan sangat terang, suhu anjlok, dan bahkan uap air di udara langsung mengembun menjadi kristal es halus, yang menempel pada aura pelindung Dev, terus-menerus mengikis dan menebal, berusaha membekukannya sepenuhnya. Itu menarik. Dev memandang sekeliling pilar-pilar es yang berputar dan rune ilahi yang rumit dengan penuh minat. Namun, ini masih terlalu lemah. Dia bahkan tidak menghunus pedang pembunuh naganya. Bab 5846, Penyergapan. Dia hanya mengangkat jari telunjuk kanannya dan dengan lembut menyentuh bongkahan es yang tepat di depannya. Di ujung jari, tiba-tiba muncul secercah cahaya yang kacau. Cahaya awal itu hanya sebesar butir beras, namun seolah-olah mengandung kelahiran dan kehancuran sebuah alam semesta. Sesaat kemudian, cahaya itu tiba-tiba menyebar. Tidak ada ledakan dahsyat, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Namun, berpusat di ujung jari Dev, sebuah gelombang tak terlihat menyapu sekitarnya dengan tenang. Klik klik klik. Serangkaian suara retakan yang memekakkan gigi terdengar. Kelima pilar Xuanbing, yang berisi kekuatan gabungan para dewa abadi dan diukir dengan aksara ilahi kuno, bagaikan kaca yang dihantam palu raksasa tak terlihat, permukaannya langsung dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba.
Retakan itu menyebar dengan cepat, menutupi seluruh bongkahan es dalam sekejap mata. Segera setelah itu, dengan suara "boom" yang keras, kelima pilar es tersebut runtuh secara bersamaan, berubah menjadi bubuk es di seluruh langit. Kelima prajurit ilahi yang bertanggung jawab atas formasi itu semuanya muntah darah, wajah mereka pucat pasi, mata mereka dipenuhi kengerian. Formasi tersebut berhasil dihancurkan secara paksa, dan mereka mengalami serangan balasan yang hebat. Ini tidak mungkin. Bahkan seorang dewa abadi tingkat 6 pun akan terjebak dalam formasi perangkap naga es misterius untuk waktu yang singkat. Seru prajurit kapak ganda terkemuka itu dengan terkejut. Responsnya adalah tatapan acuh tak acuh Dev, dan 5 energi pedang yang tampak seperti ditarik dengan jari-jari seperti pedang, seolah-olah menebas udara. Energi pedang itu tak terlihat, namun bergerak lebih cepat dari pikiran. Kelima prajurit Protoss itu merasakan hawa dingin di leher mereka, dan pandangan mereka mulai berputar. Mereka melihat tubuh tanpa kepala mereka berdiri diam, darah mereka membeku menjadi bongkahan es merah tua karena dingin yang ekstrim sebelum sempat menyembur keluar, dan kemudian kesadaran mereka sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan. Tanpa melirik kelima mayat yang perlahan jatuh itu, Dev berbalik, melangkah, dan sudah berada 1000 kaki jauhnya. Dalam sekejap, dia menyusul Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang di depan. Seluruh proses, dari berhenti hingga membunuh 5 orang dan kemudian pergi, hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Mari kita lanjutkan. Nada suara Dev benar-benar tenang, seolah-olah dia baru saja dengan santai menyingkirkan beberapa lalat. Saat ketiganya menjelajah lebih dalam, lingkungan menjadi semakin keras. Di depan terbentang ngarai celah es yang sangat besar dan tak berdasar, sisi-sisinya curam dan terjal, lebarnya hanya sekitar selusin kaki. Itu adalah salah satu dari sedikit rute menuju jantung dataran es. Senior, tempat ini berbahaya dan mudah disergap. Ling Xuang dengan hati-hati mengamati dinding es di kedua sisi, dengan cermat memindai setiap inci lapisan es dengan indera ilahinya. Dev mengangguk, dan pupil matanya yang berwarna emas dan tegak muncul dengan tenang, mengamati ngarai itu. Dalam pandangannya, fluktuasi energi yang tersembunyi di dalam dinding es tampak jelas seperti kunang-kunang di malam yang gelap. Ada 12 di antaranya. Setiap lokasi menyimpan seorang prajurit ilahi, yang terlemah di antaranya setidaknya adalah dewa abadi tingkat 4, sementara 2 yang terkuat bahkan memiliki aura dewa abadi tingkat 6. Mereka hampir menyatu dengan dinding es, detak jantung, pernapasan, dan fluktuasi energi mereka berkurang hingga minimum, yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah ahli dalam hal menyelinap dan pembunuhan. Selain itu, 3 lingkaran sihir ledakan es yang saling terhubung terkubur di bawah lapisan es di pintu masuk dan keluar ngarai. Begitu diinjak, akan memicu serangkaian ledakan yang cukup kuat untuk melukai kultivator Dewa Surgawi tingkat 6 dengan parah. 12 penyergapan, 3 formasi ledakan es. Dev dengan tenang menyatakan susunan pasukan musuh, 2 dewa langit tingkat 6, 4 dewa langit tingkat 5, dan 6 dewa langit tingkat 4. Mereka jauh lebih kuat daripada kelompok sebelumnya. Mendengar itu, Raja Iblis Awan Merah tersentak kaget. Dengan susunan pasukan seperti itu dan keuntungan dari medan pertempuran, bahkan seorang Celestial Immortal tingkat 8 pun bisa dengan mudah binasa di sini jika mereka tidak berhati-hati. Ling Xuang juga menggenggam gagang pedangnya erat-erat, siap untuk pertempuran sengit. Tetaplah dekat denganku dan jangan menjauh lebih dari 3 zang, instruksi Dev, sebelum melangkah masuk ke ngarai terlebih dahulu. Begitu dia melangkah masuk ke ngarai, para penyergap di dinding es itu langsung bergerak. Tidak ada teriakan, tidak ada peringatan, hanya niat membunuh yang murni yang meletus. Wosh wosh wosh. 12 sosok biru es melesat keluar dari dinding es seperti hantu, kecepatan mereka begitu cepat sehingga meninggalkan bayangan di udara. Mereka menggunakan berbagai senjata pedang es, tombak es, roda es, dan duri es tetapi tanpa terkecuali, mereka semua memancarkan hawa dingin yang mematikan, menyerang Dev dan para pengikutnya dari segala arah dan menutup semua jalan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, 3 rangkaian peledakan es di bawah lapisan es permukaan diaktifkan. Boom boom boom. Ledakan mengerikan datang dari bawah kaki mereka, dan energi es yang sangat terkompresi dilepaskan seketika, membentuk 3 pilar energi biru es dengan diameter lebih dari 30 kaki yang melesat ke langit dan sepenuhnya menelan Dev dan 2 orang lainnya. Gelombang kejut dari ledakan tersebut menyebabkan banyak sekali bongkahan es berjatuhan dari dinding es di kedua sisi, dan seluruh ngarai bergetar. Ke-12 pelaku penyergapan itu semuanya memasang senyum dingin. Koordinasi dan jebakan mematikan seperti itu bahkan akan memaksa para tetua klan untuk mundur sementara. Ketiga orang luar yang tidak tahu apa-apa ini ditakdirkan untuk mati. Namun, senyum mereka membeku di wajah mereka sedetik kemudian. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar dari dalam pilar energi berwarna biru es itu. Cahaya keemasan itu awalnya redup, tetapi dalam sekejap mata cahaya itu memancar dan menyebar, seperti matahari terbit, tak terbendung. Angkat kepala tinggi. Samar-samar, raungan seekor naga terdengar bergema di seluruh ngarai. Kemanapun cahaya keemasan itu lewat, energi es yang dahsyat mencair dan lenyap secepat salju musim semi bertemu dengan terik matahari. Sebuah bola emas berdiameter 3 zang melayang stabil di udara. Di dalam bola itu, Dev berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melindungi Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang agar tidak terluka. Di permukaan bola cahaya, kekuatan abadi yang kacau dan jejak darah naga sejati saling berjalin dan mengalir, membentuk pertahanan mutlak. Apa? Ke-12 pelaku penyergapan itu ketakutan. Serangan ledakan es mereka yang diaktifkan sepenuhnya bahkan tidak mampu menembus pertahanan lawan.
Dev mengangkat kelopak matanya, pandangannya menyapu para prajurit ilahi di sekitarnya yang sedang bersembunyi, dan berkata dengan tenang, penyergapan itu dilakukan dengan baik, tetapi sayangnya, kekuatannya agak kurang. Sebelum selesai berbicara, dia bergerak. Kali ini, dia tidak menggunakan energi pedang. Sebaliknya, ia membentuk segel tangan kuno dan mendalam dengan kedua tangannya. Kekacauan, penindasan penjara. Boom! Berpusat di Dev, tekanan berat yang tak terlukiskan tiba-tiba turun. Itu bukan tekanan fisik, melainkan penindasan di tingkat hukum. Seolah-olah beban seluruh dunia telah berkumpul di sini, menekan ke-12 prajurit ilahi ini. Ciprat, ciprat, ciprat. 12 penyerang itu jatuh dari udara seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci, menghantam es dengan keras. Mereka ngeri saat mengetahui bahwa aliran kekuatan abadi tipe es di dalam tubuh mereka telah berhenti sepenuhnya, kemampuan supranatural garis keturunan mereka telah sepenuhnya ditekan, dan mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sosok berbaju putih itu perlahan mendekat. Siapa kau? Seorang pemimpin Dewa Abadi tingkat 5 berjuang untuk mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Dia hanya pernah mengalami penindasan hukum yang mutlak seperti ini dari beberapa tetua terkemuka di klan tersebut. Dev tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi hanya mengulurkan tangannya dan dengan lembut berjabat tangan dengan ke-12 orang itu dari kejauhan. Bang, 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 bang. 12 bunyi gedebuk teredam berturut-turut, seperti 12 buah anggur es yang dihancurkan. Tubuh ke-12 prajurit ilahi itu meledak secara bersamaan, berubah menjadi 12 awan kabut darah, yang kemudian dibekukan oleh suhu dingin yang ekstrim menjadi 12 patung es berbentuk bunga darah yang mengharukan, menghiasi permukaan es putih yang murni. Dev menyebarkan jejak tangan tersebut, dan bola cahaya keemasan itu pun menghilang. Bab 5847, Gelombang Buas. Berjalan. Dev bahkan tidak melirik patung-patung es itu dan terus berjalan maju dengan langkah santai, seolah-olah dia baru saja berjalan-jalan. Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang saling bertukar pandang, keduanya melihat kekaguman yang mendalam di mata masing-masing. Hanya dengan sebuah gerakan, dia menekan dan memusnahkan 12 ahli di alam Dewa Abadi, termasuk 2 orang di peringkat ke-6. Tingkat kekuatan ini berada di luar pemahaman mereka. Ketiganya berjalan keluar dari ngarai, hanya meninggalkan 12 bunga es merah darah yang mempesona dan sisa-sisa susunan ledakan es yang hancur, diam-diam menceritakan kisah pertempuran singkat namun brutal yang baru saja terjadi. Setelah melewati ngarai, terbentang cekungan es yang relatif terbuka di depan. Di tengah cekungan, tumbuh sepetak kayu besi kristal es yang jarang namun tinggi. Kayu spiritual ini jernih seperti kristal, dan kayunya beberapa kali lebih keras daripada besi olahan, menjadikannya bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata sihir tipe es. Namun, saat ini, hutan kayu besi yang membeku ini telah menjadi medan pembunuhan paling berbahaya. Saat Dev dan kedua temannya melangkah ke tepi lembah, raungan binatang buas yang rendah dan terputus-putus bergema dari hutan. Raungan itu dipenuhi dengan kekerasan dan kelaparan, itu jelas bukan berasal dari makhluk yang baik hati. Ini adalah kawanan serigala jiwa es, dan beruang raksasa es mistik. Ekspresi Ling Xuang sedikit berubah. Kedua makhluk ini adalah binatang buas paling ganas di dataran es. Orang dewasa mereka setidaknya setara dengan peringkat ke-5 alam dewa surgawi, dan pemimpin mereka dapat mencapai peringkat ke-7. Dilihat dari keributan ini, pasti ada cukup banyak dari mereka. Klan Dewa Dunia Bawah Utara benar-benar dapat memerintah mereka. Dev memindai area tersebut dengan indera ilahinya dan langsung mengerti. Di hutan kayu besi kristal es, lebih dari 300 serigala jiwa es bersembunyi. Mereka 2 kali lebih besar dari serigala liar biasa, ditutupi bulu biru es, dengan taring seperti belati dan cakar yang berkilauan dengan cahaya dingin. Di antara kawanan serigala itu terdapat 3 raja serigala yang luar biasa kuat, masing-masing memiliki 1 tanduk di dahinya, yang orangnya telah mencapai peringkat ke-7 dari alam Dewa Abadi. Di belakang kawanan serigala terdapat 8 beruang es raksasa, masing-masing sebesar gunung kecil. Tinggi mereka mencapai 5 zang saat berdiri tegak, dengan otot-otot yang menonjol di seluruh tubuh mereka, tertutup lapisan es tebal. Satu hentakan cakar mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan membelah bebatuan. Salah satu raja beruang, yang bulunya berkilauan dengan cahaya perak, memiliki aura yang jelas menunjukkan bahwa ia berada di puncak peringkat ke-7 alam Dewa Abadi. Binatang buas yang ganas ini bahkan lebih kuat daripada sekte-sekte utama di surga ke-10. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa binatang buas ini jelas telah diprovokasi atau dikendalikan dengan cara tertentu, mata mereka merah, mereka memancarkan aura kekerasan, dan mereka benar-benar bertekad untuk bertarung sampai mati. Hal itu bukan didorong oleh mereka, melainkan mereka dituntun ke jalan yang tak terhindarkan itu melalui beberapa cara provokasi atau bujukan. Dev dengan tenang menganalisis, menggunakan binatang buas untuk menguras kekuatan kita sebenarnya lebih praktis. Begitu dia selesai berbicara, lolongan serigala yang memilukan dan raungan beruang yang ganas menggema di seluruh hutan. Awuwo! Mengaum! Lebih dari 300 serigala jiwa es menyerbu keluar dari hutan seperti gelombang biru. Mereka sangat cepat, berlari secepat angin di atas es, menimbulkan kabut salju yang tebal. 8 beruang es raksasa mengikuti dari dekat, setiap langkah mereka menyebabkan permukaan es bergetar. Gelombang buas. Gelombang dahsyat yang sesungguhnya.
Serangan besar-besaran dari makhluk buas seperti itu bahkan akan memaksa seorang dewa abadi tingkat 8 untuk mundur sementara dan memilih untuk bertarung sambil bergerak, daripada menghadapinya secara langsung. Wajah Raja Iblis Awan Merah memucat. Dengan begitu banyak binatang buas, bahkan jika Dev mampu menghadapi mereka, dia dan Ling Xuang mungkin akan kesulitan melindungi diri mereka sendiri. Ling Xuang menarik napas dalam-dalam, menghunus pedang panjangnya, dan aura pedang yang dingin terkondensasi di depannya. Dev tertawa. Sempurna, mari kita coba gerakan-gerakan baru yang telah saya pelajari. Dia melangkah maju, menghadapi gelombang besar binatang buas sendirian. Dibandingkan dengan ratusan binatang buas yang ganas, sosoknya tampak begitu kecil, namun begitu tak tergoyahkan. Dia perlahan mengangkat kedua tangannya, tangan kirinya menopang dadanya, dan tangan kanannya dengan jari-jari rapat di depan dadanya. Percikan merah kecil muncul diam-diam di telapak tangan kirinya, lalu dengan cepat berubah menjadi bunga teratai api 12 kelopak yang berputar perlahan dan diselimuti energi kacau. Di tengah bunga teratai api, samar-samar terlihat gumpalan api berbentuk naga berwarna emas gelap yang melayang, memancarkan suhu yang sangat tinggi hingga mampu membakar seluruh langit. Ini adalah api naga kacau, yang menggabungkan api asal kekacauan dan darah naga sejati. Ujung jari tangan kanannya bersinar dengan cahaya biru es, bukan karena udara dingin, tetapi karena suhu yang sangat dingin yang seolah membekukan ruang dan waktu. Itulah kekuatan purba tipe es yang telah disimulasikan dan dikembangkan Dev hingga ekstrim menggunakan kekuatan abadi yang kacau. Es dan api, dua kekuatan yang sangat berlawanan, hidup berdampingan secara harmonis di tangannya saat ini, dan mulai perlahan mendekat dan menyatu. Kembali ke asal mula kekacauan, alam ganda es dan api. Dev mengeluarkan teriakan pelan dan tiba-tiba mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Boom! Berpusat padanya, separuh dunia sebelah kiri langsung berubah menjadi lautan api merah menyala. Itu bukanlah api biasa, melainkan api naga kekacauan. Bahkan sedikit saja api itu dapat membakar artefak magis dan menghanguskan jiwa. Lautan api bergejolak, dan sosok-sosok naga yang samar terlihat bergerak-gerak. Suhunya sangat tinggi sehingga bahkan kayu besi kristal es di kejauhan mulai mencair. Separuh bagian kanan dunia telah berubah menjadi dunia beku dengan suhu nol mutlak. Udara terasa sangat dingin, seolah-olah ruangan itu sendiri telah membeku, memperlihatkan retakan-retakan hitam halus. Itu adalah fenomena ketidakstabilan spasial yang hanya dapat dipicu ketika hukum pembekuan mencapai tingkat tertentu. Batas antara es dan api terlihat jelas 10 kaki di depan Dev, namun anehnya keduanya saling terkait dan berputar, membentuk diagram Tai Chi es dan api dengan diameter 100 kaki. Pada saat ini, barisan terdepan gelombang binatang buas telah mencapai tepi diagram Tai Chi. Swoosh! Serigala jiwa es yang menerobos lautan api bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi asap hijau dalam kobaran api merah, tubuh dan jiwanya hancur total. Bulu biru es mereka dan cahaya dingin pelindung mereka bagaikan kertas di hadapan api naga kekacauan. Serigala jiwa es yang menerobos masuk ke dunia beku itu langsung membeku menjadi patung es yang menyerupai manusia, mempertahankan postur berlarinya, sebelum dihantam oleh rekan-rekannya yang menyerbu dari belakang, berubah menjadi tumpukan pecahan es. Dingin yang ekstrim membekukan kekuatan hidup dan jiwa mereka. Diagram Tai Chi es dan api perlahan bergerak maju, dan dimanapun ia lewat, serigala jiwa es dan beruang raksasa es mistik meleleh seperti salju di bawah terik matahari. Raja Serigala berkepala tiga itu mencoba melewati diagram Tai Chi dari samping, tetapi seketika kepalanya tertusuk oleh tiga energi pedang kacau yang dilepaskan oleh Dev, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Raja beruang berambut perak adalah yang paling ganas. Lam raung dan baju zirah esnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ia menahan tekanan es dan api di tepi jurang dan menyerbu ke arah Dev seperti kereta perang. Setiap langkah yang diambilnya, sebuah kawah besar terbentuk di atas es, kehadirannya yang menakutkan sungguh mengerikan. Bab 5848, Susunan Besar Berkumpul. Dev meliriknya, lalu mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menjentikkannya dengan ringan ke arah Raja Beruang yang sedang menyerang. Menggigit. Jepretan jari yang tegas. Sosok Raja Beruang yang sedang menyerang tiba-tiba membeku, dan ia menatap dadanya dengan heran. Di sana, sebuah lubang seukuran ibu jari muncul entah dari mana. Tepi lubang itu sehalus cermin, dan tidak ada darah yang mengalir keluar, karena daging, tulang, dan bahkan jiwa di sekitar lubang itu sepenuhnya terhapus dalam sekejap oleh kekuatan yang tak terpahami. Berdebar. Bangkai beruang yang besar itu jatuh ke tanah, menimbulkan kepulan debu dingin. Binatang buas yang tersisa akhirnya merasakan ketakutan naluriah mereka, dan mulai merintis serta mundur, hancur berkeping-keping. Namun, diagram Tai Chi es dan api telah menyebar, menyelimuti mereka semua. Sesaat kemudian, es dan api itu menghilang. Ketenangan kembali menyelimuti cekungan tersebut. Lebih dari 300 serigala jiwa es dan 8 beruang raksasa es mistik, termasuk raja mereka, semuanya lenyap tanpa jejak, tidak meninggalkan satu pun sisa, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Hanya kawah-kawah di permukaan es, yang meleleh karena api lalu dengan cepat membeku kembali, dan aura panas dan dingin yang menyeramkan yang masih terasa di udara, yang menjadi saksi pembantaian singkat namun mengerikan yang baru saja terjadi. Dev menurunkan tangannya, wajahnya sedikit pucat. Memanipulasi dua hukum yang sangat bertentangan secara bersamaan untuk membentuk gerakan pembunuhan berskala besar seperti itu membutuhkan konsumsi yang cukup besar, bahkan dengan kultivasi dewa surgawi yang dimilikinya saat ini dan cakupan kekuatan dewa kekacauan. Namun, hasil tersebut jelas memuaskannya.
Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang benar-benar terdiam. Apa yang baru saja terjadi berada di luar pemahaman mereka tentang kekuasaan. Diagram Tai Chi Es dan api itu benar-benar seperti karya seorang dewa abadi yang legendaris. Istirahatlah selama setengah jam, lalu lanjutkan perjalananmu. Dev duduk bersila, mengeluarkan pil untuk memulihkan kekuatan abadinya, menelannya, dan menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang segera melindunginya, dengan waspada mengamati sekeliling mereka. Namun setelah menyaksikan pemandangan dahsyat itu, sepertinya tidak ada makhluk hidup yang berani mendekati lembah ini untuk beberapa waktu. Setengah jam kemudian, Dev pulih sepenuhnya, dan mereka bertiga pun berangkat lagi. Semakin dekat Anda ke jantung hamparan es, semakin sering dan intens serangan yang Anda hadapi. Setelah mengalahkan gelombang keempat pencegat yang terdiri dari 30 prajurit Protoss, sebuah area yang sangat tidak biasa muncul di depan. Itu adalah hamparan es berbentuk lingkaran dengan diameter lebih dari 500 mil, permukaannya sehalus cermin, memantulkan langit kelabu. Namun, selaput cahaya tampak berwarna biru pucat menyelimuti area ini. Rune ilahi yang rumit mengalir di sepanjang selaput tersebut, memancarkan kekuatan pembatas ruang yang sangat kuat. Ini adalah zona larangan terbang dan zona tumpang tindih gravitasi. Ekspresi Ling Xuang tampak serius. Aku bisa merasakan bahwa udara di area ini dipenuhi dengan turbulensi spasial yang kacau dan medan gravitasi yang lebih dari 100 kali lebih kuat dari biasanya. Memaksa menerobos tidak hanya akan sangat mengurangi kecepatan kita, tetapi kita juga mungkin akan tercabik-cabik oleh turbulensi spasial. Kita hanya bisa menyeberang dengan berjalan kaki. Raja Iblis Awan Merah mencoba merasakannya, dan benar saja, aliran kekuatan abadi di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih lambat, seolah-olah dia sedang membawa gunung besar di punggungnya. Dev mendongak menatap membran cahaya biru pucat itu, pupil matanya yang kemasan dan tegak berkedip sedikit. Dalam visinya, membran cahaya bukanlah penghalang sederhana, melainkan jaringan kompleks dari rune ilahi kecil yang tak terhitung jumlahnya yang saling terjalin, terhubung ke urat bumi jauh di dalam dataran es di bawahnya, terus-menerus memanfaatkan udara dingin dataran es dan kekuatan urat bumi untuk mempertahankan operasinya. Kompleksitas dan tingkat energinya jauh melebihi formasi yang pernah ditemui sebelumnya. Ini seharusnya menjadi bagian dari penghalang pertahanan skala besar yang dibangun oleh klan Dewa Dunia Bawah Utara, yang meliputi jalur utama menuju area inti. Perjalanan menyeberang dengan berjalan kaki ini persis seperti yang mereka inginkan, analisis Dev. Benar saja, begitu ketiganya memasuki zona larangan terbang, 3 formasi militer yang rapi muncul tanpa suara di hamparan es di depan. Setiap unit pasukan terdiri dari 50 prajurit, sehingga totalnya menjadi 150 prajurit Protoss. Mereka semua mengenakan baju zirah berat berwarna biru es standar dan memegang tombak kristal es yang seragam. Aura mereka tegas dan niat membunuh mereka melambung tinggi ke langit. Ini jelas bukan patroli atau penyergapan sebelumnya, melainkan pasukan reguler Protoss yang sebenarnya. Ketiga formasi militer tersebut disusun dalam bentuk pin-pin, aura mereka saling terkait, secara samar membentuk formasi pertempuran yang lebih besar. Di barisan terdepan formasi pasukan berdiri 2 jenderal ilahi yang perkasa. Jenderal ilahi di sebelah kiri memegang perisai kristal es raksasa, auranya seteguh gunung, dan dia adalah dewa abadi tingkat 6. Jenderal ilahi di sebelah kanan memegang 2 tombak es, sosoknya lincah, dan dia berada di puncak peringkat ke-6 alam dewa abadi. Jenderal pusat itu tidak memiliki senjata, tetapi auranya sangat menakutkan, mencapai peringkat ke-7 dari alam dewa abadi. Kilatan cahaya biru es muncul di antara saat matanya terbuka dan tertutup, dengan jelas menunjukkan bahwa dialah komandan sejati pasukan sekutu ini. Dengan kekuatan dan skala seperti ini, kemungkinan besar sekte ini melampaui semua sekte di surga ke-10. Mereka menerobos masuk ke wilayah terlarang para dewa, menerobos 7 pertahanan klan kami, dan membunuh lebih dari 100 prajurit kami. Dewa utama berbicara, suaranya sedingin dan setajam es yang bergesekan, dosa-dosamu tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa heroik rasku dan mengembalikan keagungan ras ilahi. Bentuk formasi pembantaian abadi es gelap utara. Atas perintahnya, 150 prajurit ilahi meraung serempak, suara mereka bergema di seluruh negeri. Boom! Ketiga formasi militer itu secara bersamaan memancarkan cahaya biru es yang menjulang tinggi, yang kemudian menyatu dan bergabung di udara, berubah menjadi bayangan susunan besar yang meliputi radius beberapa mil. Di dalam gambar ilusi tersebut, bentuk Xuanwu kura-kura hitam, samar-samar terlihat melingkar, memancarkan aura pembantaian yang mengerikan. Setelah formasi selesai, suhu di seluruh zona larangan terbang kembali anjlok, dan medan gravitasi melonjak hingga hampir 200 kali nilai normalnya. Banyak sekali gumpalan es tajam yang memadat di udara, seperti pedang yang tergantung di atas kepala, siap jatuh kapan saja. Yang lebih menakutkan lagi adalah formasi tersebut secara sempurna menggabungkan kekuatan 150 orang, membentuk satu kesatuan yang utuh. Serangan apapun yang mengenai formasi tersebut akan didistribusikan secara merata di antara semua orang yang membentuknya, sehingga sangat sulit untuk ditembus. Serangan yang dilancarkan oleh formasi itu sendiri setara dengan serangan gabungan dari 150 orang kekuatannya sangat menakutkan. Ini mulai terlihat menarik. Secercah keseriusan akhirnya terpancar di mata Dev. Kemampuan klan Dewa Dunia Bawah Utara untuk mendominasi dataran es abadi menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Namun dia tidak takut, sebaliknya, dia sangat ingin mencoba. Bab 5849, Jenderal Ilahi Ketiga.
Ling Xuang, senior, mundurlah dan lindungi diri kalian. Aku akan menghancurkan formasi ini. Dev perlahan menghunus pedang pembunuh naganya. Pedang itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi begitu dihunus, niat pedang tajam yang memutus sebab dan akibat serta menghancurkan semua hukum melesat ke langit, bahkan sedikit mengurangi niat membunuh yang terpancar dari formasi pembantaian abadi es gelap utara. Pupil mata jenderal di tengah sedikit menyempit, dia merasakan keistimewaan pedang itu. Membunuh. Namun, ia memiliki keyakinan mutlak pada formasi pertempurannya dan mengeluarkan perintah penyerangan tanpa ragu-ragu. Kura-kura hitam menindas dunia, membekukan dunia. Xuanwu dalam bayangan formasi itu meraung ke langit dan memancarkan seberkas cahaya biru es dengan diameter lebih dari 10 sang. Kemanapun berkas cahaya itu lewat, ruang tersebut membeku menjadi jalur kristal es yang padat, membawa kekuatan mengerikan untuk membekukan dan menghancurkan segalanya, langsung menuju Dev. Kekuatan serangan ini telah mencapai tingkat peringkat ke-8 dari alam dewa abadi. Dev tidak menghindar atau mengelak, tetapi menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan memegangnya tegak di depannya. Dia memejamkan matanya, pikirannya menyatu dengan pedang pembunuh naga. Kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuhnya melonjak, dan teratai api yang kacau di dantiannya serta darah dan ki naga sejati meletus secara bersamaan, dengan kekuatan luar biasa mengalir ke pedang melalui meridiannya. Pedang pembunuh naga mengeluarkan dengungan yang menggembirakan, dan pola sisik naga yang halus muncul di bilahnya. Sebuah niat pedang kuno, luas, dan menakutkan yang mampu memusnahkan segalanya mulai mengembun. Dev tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya kemasan memancar dari matanya seolah-olah itu nyata. Teknik pedang pembunuh naga, bentuk ketiga, membelah langit. Dia menggenggam pedang dengan kedua tangan dan menebas secara diagonal ke atas. Tidak ada cahaya pedang yang menyilaukan, tidak ada suara yang memekakkan telinga. Hanya seberkas cahaya abu-abu tipis, hampir transparan, yang memancar perlahan dari ujung pedang. Benang pedang itu tampak begitu rapuh, seolah-olah akan putus hanya dengan sentuhan ringan. Namun, begitu bersentuhan dengan pilar cahaya biru es berdiameter 10 sang itu. Mendesis. Seperti memotong mentega dengan pisau panas. Sinar mengerikan itu, yang mengandung kekuatan dewa abadi tingkat 8, dengan mudah dan lancar terbelah menjadi dua oleh benang pedang abu-abu. Sinar cahaya yang terpecah menjadi dua itu melesat melewati sisi tubuh Dev dan menghantam es di belakangnya, menciptakan dua kawah tanpa dasar, tetapi sama sekali tidak melukainya. Benang-benang pedang itu melanjutkan lintasannya tanpa melambat, melayang ringan menuju bayangan raksasa dari susunan tersebut. Tidak bagus. Bertahanlah dengan segenap kekuatanmu. Ekspresi Jenderal Pusat berubah drastis, dan dia meraung dengan ganas. 150 pendekar suci dengan panik menyalurkan kekuatan abadi mereka, menyebabkan cahaya susunan tersebut melonjak ke puncaknya, dan hantu Xuanwu menjadi begitu padat sehingga memancarkan aura yang tak dapat dihancurkan. Benang-benang pedang berwarna abu-abu itu mendarat di tempurung kura-kura hantu Xuanwu. Waktu seolah berhenti sejenak. Momen berikutnya. Retakan. Terdengar suara retakan yang lembut namun jelas. Berpusat di titik tempat benang pedang mendarat, retakan-retakan halus yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar ke seluruh wujud Xuanwu. Retakan itu dengan cepat menyebar ke 150 prajurit Protoss di bawah, dan retakan yang sama mulai muncul di baju besi berat berwarna biru es mereka, tombak kristal es mereka, dan bahkan tubuh mereka. Tidak. Dewa utama itu mengeluarkan raungan putus asa. Boom! Wujud Xuanwu yang sangat besar, bersama dengan 150 prajurit ilahi di bawahnya, roboh dan hancur berkeping-keping seperti balok yang tumbang. Ia berubah menjadi bintik-bintik cahaya biru es yang tak terhitung jumlahnya dan kabut darah, tersebar di hamparan es putih yang masih murni. Satu tebasan pedang, dan formasi pasukan hancur berantakan. Dev berdiri sambil memegang pedangnya, sedikit terengah-engah serangan tunggal ini telah menghabiskan hampir 30% dari kekuatan abadinya. Namun efeknya sangat menakjubkan. Zona larangan terbang, setelah kehilangan petugas pengawasnya, mulai berfluktuasi dengan hebat. Membran cahaya biru pucat itu berkedip-kedip tak beraturan, dan akhirnya, dengan bunyi, pop, ia pecah dan menghilang seperti gelembung. Gravitasi 100 kali lipat juga menghilang. Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang menatap medan perang yang hancur di hadapan mereka, dan Dev, yang berdiri dengan pedangnya, tampak seperti dewa atau iblis, terdiam lama. Ayo pergi, kita seharusnya sudah dekat dengan area tempat kolam dingin jiwa darah berada. Dev menyarungkan pedangnya, ekspresinya tetap tenang seperti biasa, seolah-olah serangan pedang dahsyat yang baru saja dilancarkannya hanyalah sebuah gerakan biasa. Ketiganya melangkah melintasi permukaan es yang bernoda merah darah dan dengan cepat membeku, lalu melanjutkan perjalanan. Di belakang mereka, hanya tersisa baju zirah, senjata, dan kristal es merah tua yang hancur, diam-diam menceritakan kisah kehancuran formasi pertempuran ilahi tersebut. Kurang dari 1 jam setelah Dev menghancurkan formasi pembantaian Dewa Es Gelap Utara, dengan satu tebasan pedang, tekanan yang sangat mengerikan, seperti binatang purba yang tertidur terbangun, meletus dari kedalaman ladang es dan mendekat. Dengan kecepatan yang mencengangkan. Tekanan itu begitu kuat sehingga menyulitkan Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang untuk bernapas, dan jiwa mereka bergetar seolah-olah sebuah gunung es menekan jantung mereka. Bahkan angin kencang dan salju di sekitarnya pun menjadi tenang dan sunyi di bawah kekuatan yang menekan ini. Dev berhenti, berbalik, dan melihat ke arah dari mana aura yang menekan itu berasal, matanya menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Pendatang baru itu sangat kuat.
Ini jauh melampaui semua yang dicegat dalam upaya sebelumnya, dan bahkan satu tingkat lebih kuat dari Jenderal Formasi Pertempuran Dewa Surgawi tingkat 7 itu. Alam abadi surgawi. Puncak tingkat ke-8. Terlebih lagi, auranya padat dan mendalam, dan fondasinya kokoh. Dia jelas bukan orang dangkal yang telah ditingkatkan secara paksa dengan obat-obatan atau teknik rahasia. Dev dengan cepat mengambil keputusan dalam pikirannya. Beberapa tarikan napas kemudian, seberkas cahaya biru es menembus langit dan mendarat 100 kaki di depan Dev. Cahaya itu memudar, menampakkan sosok di dalamnya. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya tegas, seolah dipahat dengan pisau dan kapak, dan matanya sedalam kolam yang dingin. Pola kristal es biru tua yang indah di antara alisnya lebih rumit dan mempesona daripada dewa manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dia mengenakan jubah biru es sederhana tanpa baju zirah, tetapi hawa dingin yang terpancar darinya menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Di tangannya, ia memegang pedang panjang kuno yang sangat jernih dan tampak seolah-olah diukir dari kristal es. Pedang itu tidak memiliki mata pisau, tetapi memancarkan hawa dingin yang sangat menusuk hingga membuat jiwa pun terasa sakit. Aku Han Yu, Jenderal Ilahi ketiga dari Istana Dunia Bawah Utara. Pria parubaya itu berbicara, suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang, mengandung nada meremehkan, jadi, kaulah yang menerobos pertahanan sukuku dan membunuh ratusan tentara sukuku. Tatapannya tertuju pada Dev, mengamatinya dengan saksama sebelum menunjukkan sedikit keterkejutan, Dewa Abadi tingkat 1. Tidak, auramu sangat aneh, kacau dan tidak jelas, dengan sedikit penampakan kekuatan naga. Aku belum pernah melihat teknik kultivasi yang kau praktikkan sebelumnya. Dev dengan tenang membalas tatapannya, minggir. Aku hanya ingin mengambil obat untuk menyelamatkan orang dan tidak ingin melakukan pembunuhan lagi. Bab 5850, Domain. Pembunuhan. Jenderal Dewa Penjara Dingin itu melengkungkan bibirnya membentuk senyum dingin, di mata ras ilahi saya, kalian orang luar hanyalah semut dan gulma. Menghancurkan beberapa semut dianggap pembunuhan. Serahkan pedang yang kau bawa, segel kultivasimu, dan ikut aku kembali ke Istana Dunia Bawah Utara untuk menunggu penghakiman, atau aku mungkin akan mengampuni nyawa 2 orang di belakangmu jika tidak. Dengan sedikit getaran dari pedang panjang kristal esnya, ujung pedang itu seketika membeku menjadi es tebal di tanah, yang kemudian dengan cepat menyebar ke arah kaki Dev dan 2 orang lainnya. Jika tidak, tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekitar Jenderal Dewa Penjara beku meledak. Bas. Berpusat padanya, dunia dalam radius 1000 kaki tiba-tiba berubah warna. Bukan lagi angin kencang dan salju yang menderu, tetapi telah berubah menjadi dunia es dan salju yang benar-benar sunyi dan sangat dingin. Yang jatuh dari langit bukanlah lagi kepingan salju, melainkan potongan-potongan es setipis sayap jangkrik dengan tepi yang tajam. Banyak sekali duri es yang mengancam tumbuh dari tanah, seperti taring yang siap melahap mangsanya. Bidang. Kekuatan yang hanya dapat dikuasai oleh kultivator tingkat tinggi di alam Dewa Abadi Domain Es. Di alam ini, Jenderal Dewa Penjara Beku adalah penguasa mutlak. Dia dapat dengan bebas memanipulasi semua kekuatan berbasis es di dalam dirinya, sangat melemahkan kekuatan lawannya sekaligus memperkuat kekuatannya sendiri. Ini adalah perbedaan kualitatif, jauh melampaui apa yang dapat dicapai oleh formasi biasa atau formasi pertempuran. Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang menjadi pucat pasi. Mereka merasakan kekuatan abadi yang beredar di dalam diri mereka menjadi sangat sulit, darah mereka hampir membeku, dan bahkan pikiran mereka pun terasa lambat. Di alam ini, mereka mungkin bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun dari Jenderal Dewa Penjara Es. Dev sedikit mengerutkan kening. Domain lawan sudah cukup sempurna, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Yang terpenting, dia tidak ingin Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang terpengaruh. Kalian harus mundur ke tepi wilayah dan melindungi diri kalian. Dev mengirimkan suaranya kepada mereka berdua, dan pada saat yang sama melangkah maju, secara sukarela memasuki inti wilayah Jenderal Dewa Penjara Dingin. Hukuman mati di pengadilan. Kilatan dingin muncul di mata Jenderal Penjara Es, dan dia menebas udara dengan pedang panjang kristal esnya. Di dalam area tersebut, bila-bila es yang tak terhitung jumlahnya seketika mengubah arah dan melesat ke arah Dev seperti hujan deras. Pada saat yang sama, duri-duri es di tanah tumbuh liar, menusuknya dari segala arah. Setiap bila es dan setiap duri es mengandung kekuatan hukum pembekuan, cukup untuk dengan mudah menembus pertahanan Dewa Abadi tingkat 8. Menghadapi serangan dahsyat ini, Dev tidak menghindar atau mengelak. Dia hanya mengangkat tangan kanannya perlahan, telapak tangan menghadap ke atas. Bidang Anda bagus, tetapi sayangnya, Anda bertemu dengan saya. Alam abadi kacau terbuka. Boom. Aura yang tak terlukiskan, menyeluruh namun transenden, memancar dari tubuh Dev. Berpusat padanya, dalam radius 800 kaki, bila-bila es, duri-duri es, dan suhu dingin yang ekstrim tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutannya, yang dengan cepat mencair dan mundur. Sebaliknya, yang terlihat adalah pemandangan yang kabur dan kelabu, seperti pemandangan kacau di awal waktu. Di alam yang kacau ini, tidak ada 5 elemen, tidak ada yin dan yang, tidak ada terang atau gelap, hanya energi kacau yang paling purba dan mendasar yang mengalir. Meskipun tidak memiliki agresivitas yang kuat atau kekuatan penindasan yang terang-terangan seperti alam es, ia memiliki karakteristik, mengasimilasi, dan menyangkal segala sesuatu.
Setelah pedang es dan duri es Jenderal Dewa Penjara Beku memasuki domain kekacauan, mereka dengan cepat kehilangan bentuk dan karakteristik hukum aslinya, berubah menjadi energi spiritual tipe es paling dasar. Kemudian mereka ditelan dan diasimilasi oleh Ki kekacauan, menjadi bagian dari makanan domain kekacauan. Apa, domain macam apa ini? Pupil mata Jenderal Dewa Penjara Dingin tiba-tiba menyempit, dan untuk pertama kalinya, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia belum pernah melihat domain yang begitu aneh dan kuat. Wilayah kekuasaannya yang dingin, di hadapan wilayah kekuasaan lawan, bagaikan es dan salju bertemu air mendidih, yang dengan cepat mencair dan mundur. Mustahil. Bekukan saja. Jenderal Dewa Penjara Beku meraung, mengaktifkan wilayah kekuasaannya dengan segenap kekuatannya. Pola ilahi kristal es di antara alisnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, berusaha untuk menekan serangan tersebut. Ekspresi Dev tetap tidak berubah, tetapi sebuah pikiran terlintas di benaknya. Di tengah alam yang kacau, teratai api kacau ilusi muncul dan berputar perlahan. Di tengah bunga teratai api, seberkas api berbentuk naga berwarna emas gelap menjulang ke atas. Api naga kacau, bakar. Angkat kepala tinggi. Di tengah raungan naga yang samar, kobaran api kemasan gelap menyapu keluar, menyebabkan suhu di dalam wilayah kacau itu turun alih-alih naik, tetapi itu adalah suhu yang sangat tinggi yang bahkan dapat membakar hukum itu sendiri. Kobaran api berbenturan hebat dengan wilayah es Jenderal Dewa Penjara Beku, menghasilkan suara mendesis yang keras, dan sebagian besar hukum berbasis es langsung menguap dan terbakar habis. Jenderal Penjara Frost mengerang, setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Wilayah kekuasaannya telah dibakar dan dikikis secara paksa, dan dia menderita akibatnya. Monster macam apa kau ini? Dia diliputi rasa kaget dan marah, dan tak berani menahan diri sedikitpun. Garis keturunan Dewa Es, bangkit. Mengaum. Dia meraung ke langit, dan pola ilahi kristal es di antara alisnya menyala sepenuhnya, berubah menjadi pilar cahaya biru yang melesat ke angkasa. Sosoknya mulai membesar, sisik-sisik biru es halus muncul di kulitnya, matanya berubah menjadi biru es murni, dan auranya melonjak liar, seketika menembus peringkat ke-8 alam Dewa Surgawi dan mendekati peringkat ke-9. Ini adalah teknik garis keturunan terlarang dari klan Dewa Dunia Bawah Utara, yang dapat membangkitkan garis keturunan Dewa Es kuno di dalam tubuh secara singkat, memberikan kekuatan yang jauh melampaui alam seseorang. Namun, biayanya juga sangat besar, dan orang tersebut akan mengalami periode kelemahan yang berkepanjangan setelahnya. Dewa Es Tebasan, Tragedi Beku Abadi. Jenderal Dewa Penjara Es menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dalam sekejap, pedang kristal es itu memanjang hingga 100 kaki, dengan rune ilahi kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di bilahnya, memancarkan aura mengerikan yang dapat membekukan ruang dan waktu serta mengakhiri segalanya. Serangan pedang ini telah menyentuh sedikit jejak Dao, dan kekuatannya cukup untuk mengancam kultivator tingkat ke-9 dari alam Dewa Surgawi. Dia menghadapi Devdan, dengan segenap kekuatannya, menebas dengan pedangnya. Pedang raksasa kristal es sepanjang 100 kaki itu menerobos wilayah yang kacau, membawa cahaya biru yang membekukan segalanya, dan membelah. Bahkan sebelum pedang itu tiba, lapisan es di bawahnya sudah runtuh, menciptakan kawah besar berbentuk kipas. Dev mendongak ke arah serangan pedang yang mengguncang bumi itu, matanya tenang dan tak terganggu. Dia perlahan mengangkat pedang pembunuh naga, ujungnya mengarah ke langit. Di dalam tubuhnya, kekuatan abadi kekacauan, teratai api kekacauan, kidaran naga sejati, dan sedikit jejak makna sejati hukum kekacauan yang baru saja dia pahami, semuanya dicurahkan ke dalam pedang tanpa ragu-ragu. Pedang pembunuh naga mengeluarkan dengungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pola sisik naga pada pedang itu tampak hidup. Bayangan naga yang kabur dan kacau melingkari pedang dan meraung ke langit. Bab 5851, Istana Dunia Bawah Utara. Jurus pamungkas dari teknik pedang pembunuh naga, kekacauan kembali menjadi ketiadaan. Dev menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan membelah langit ke atas. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Hanya sebuah retakan hitam kecil yang tampaknya tak berdasar, mampu menelan seluruh dunia, yang membentang dari ujung pedang pembunuh naga, menuju ke pedang raksasa kristal es sepanjang 100 kaki. Saat retakan hitam itu bersentuhan dengan pedang besar kristal es, waktu seolah berhenti. Ruang angkasa seolah membeku. Momen berikutnya. Krak, 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 boom. Pedang raksasa kristal es sepanjang 100 kaki itu hancur sedikit demi sedikit, dimulai dari ujungnya. Pecahan-pecahan itu tidak berhamburan kemana-mana, tetapi diam-diam ditelan dan dimusnahkan oleh retakan hitam, lalu kembali menjadi ketiadaan. Kehancuran itu terjadi dengan sangat cepat, menyebar hingga ke gagang pedang dalam sekejap mata. Mata Jenderal Penjara Frost dipenuhi rasa takut dan kebingungan yang luar biasa. Dia tidak mengerti mengapa serangan pamungkasnya, yang dilepaskan dengan membakar garis keturunannya, dapat dikalahkan dengan begitu mudah. Tidak, ini tidak nyata. Swoosh! Sebuah retakan gelap perlahan membentang di tubuhnya. Gerakan Jenderal Dewa Penjara Dingin tiba-tiba membeku. Dia menunduk dan melihat garis hitam tipis dan panjang di dadanya. Garis-garis hitam itu menyebar dengan cepat, dan dimanapun garis-garis itu lewat, tubuhnya, baju zirah, pedang panjang kristal es di tangannya, dan bahkan garis keturunan Dewa Es yang mendidih serta kekuatan abadi yang sangat besar di dalam dirinya, semuanya dengan cepat kehilangan warna, vitalitas, dan keberadaannya, akhirnya berubah menjadi partikel paling primitif dan ditelan oleh retakan hitam. Kekacauan, reruntuhan, gumamnya 4 kata terakhir, matanya benar-benar redup.
Angin dingin bertiup kencang. Sosok Jenderal Dewa Penjara Beku itu lenyap seperti patung pasir tertiup angin, tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Wilayah es yang ia ciptakan juga runtuh dan lenyap. Alam kekacauan itu perlahan surut ke dalam tubuh Dev. Wajah Dev pucat pasi, dan tangannya yang memegang pedang sedikit gemetar. Dia bahkan perlu menancapkan pedangnya ke dalam es untuk bisa berdiri. Menggunakan teknik kembali ke ketiadaan hampir menguras seluruh kekuatannya, bahkan membuat jiwanya pun merasa lemah. Namun pada akhirnya dia menang. Dengan kultivasinya yang mencapai puncak peringkat pertama alam Dewa Abadi, dia melampaui 7 alam kecil dan langsung membunuh Jenderal Ilahi ketiga dari klan Dewa Dunia Bawah Utara, yang berada di puncak peringkat ke-8 alam Dewa Abadi dan telah menyentuh ambang batas peringkat ke-9. Adegan ini terpatri dalam benak Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang, dan tidak akan pernah terlupakan. Senior, seru Ling Xuang dan segera melangkah maju untuk membantu Dev. Raja Iblis Awan Merah juga bergegas mendekat, matanya dipenuhi rasa syukur dan keterkejutan. Dia tahu bahwa Dev telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya. Tidak apa-apa, hanya saja pengeluaran energinya terlalu tinggi. Dev melambaikan tangannya, mengeluarkan segenggam pil pemulihan dan memasukkannya ke mulutnya, lalu duduk bersila untuk mengatur pernapasannya. Aku perlu mengatur pernapasanku selama 1 jam. Kalian semua lindungi aku. Ya, Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang segera mengapitnya, sangat waspada. 1 jam kemudian, energi Dev telah pulih hingga hampir mencapai level sebelumnya. Meskipun belum mencapai puncak kekuatannya, ia kini mampu bertarung. Dia berdiri dan memandang lebih jauh ke hamparan es, di mana 3 puncak es menjulang tinggi, tersusun dalam bentuk segitiga, sudah terlihat di kejauhan. Kolam dingin jiwa darah ada di sana. Dan Istana Dunia Bawah Utara. Seharusnya tidak jauh. Ketiganya terus maju, langkah mereka mantap. Setelah mengalami serangkaian pertempuran berdarah, terutama pertarungan terakhir dengan Jenderal Dewa Penjara Es, aura mereka benar-benar berbeda. Itu adalah semacam ketajaman dan kepercayaan diri yang berasal dari pengalaman selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan mampu membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Angin dingin di padang es abadi sepertinya berubah arah karena mereka. Upaya penyusupan klan Dunia Bawah Utara tidak berhenti dengan jatuhnya Jenderal Dewa Penjara Dingin, sebaliknya, upaya itu menjadi semakin panik dan putus asa. Namun di hadapan Dev, yang telah memulihkan sebagian besar kekuatannya, upaya-upaya untuk menghentikannya itu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta kuda, dan dengan mudah dihancurkan. Akhirnya, saat matahari terbenam mewarnai dataran es dengan rona yang menyayat hati, mereka tiba di cekungan yang dikelilingi oleh 3 puncak es berbentuk segitiga, di mana mereka melihat kolam dingin jiwa darah berwarna merah gelap dan teratai darah jiwa. Es berusia 1000 tahun yang tumbuh di sampingnya. Mereka juga melihat susunan pelindung terlarang yang menyelimuti seluruh lembah itu, cahayanya mengalir dan berkilauan. Dan di balik formasi besar itu, jauh di dalam dataran es, terbentang Istana Dunia Bawah Utara yang megah, luar biasa, dan mengesankan, yang memancarkan keagungan tanpa batas dan niat membunuh. Tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Tatapan Dev telah melewati kolam es dan formasi besar itu, dan tertuju pada bagian terdalam Istana Kristal Es. Di sana, tidak hanya ada cara untuk menghancurkan formasi terlarang, tetapi mungkin juga ada rahasia dewa lainnya. Dev terlalu sedikit mengetahui tentang Protos. Istana Dunia Bawah Utara. Dev bergumam sendiri, dan pedang pembunuh naga berdesis pelan di dalam sarungnya, seolah menanggapi semangat bertarung tuannya. Aku akan datang. Bab 5852, berani untuk tidak bersikap arogan. Ketika Dev dan kedua temannya akhirnya tiba di lembah yang dikelilingi oleh 3 puncak es yang menjulang tinggi, malam telah menyelimuti dataran es abadi dengan tenang. Tidak ada bintang di langit, hanya aurora borealis, seperti sungai yang mengalir dan berwarna-warni, menari dengan tenang di cakrawala yang gelap, menerangi seluruh hamparan es dengan cahaya yang aneh dan surrealis. Di tengah cekungan itu, kolam dingin jiwa darah, yang diameternya tidak lebih dari 10 kaki, berkilauan dengan cahaya merah gelap yang menyeramkan di bawah aurora. Airnya tenang dan diam, namun memancarkan aura yang mengerikan dan bau darah yang membuat jiwa seseorang gemetar. Teratai darah jiwa es berusia 1000 tahun di tepi kolam bergoyang perlahan diterpa angin dingin. 9 daun teratainya sebening kristal seperti rubi, dan kuncup bunganya di tengah berwarna merah darah, seolah-olah akan mekar kapan saja. Namun, susunan pelindung terlarang yang menyelimuti seluruh lembah itu berdiri seperti jurang yang tak dapat dilewati di jalannya. Rune-rune ilahi kuno dan rumit mengalir di layar cahaya biru es, dan di ujung rantai biru es yang tergantung dari layar, hantu-hantu buas dari binatang es muncul dan menghilang, memancarkan tekanan yang mengerikan. Yang lebih membekas di hati adalah apa yang tersembunyi di balik formasi besar itu lebih dalam dari ketiga puncak es tersebut, sebuah kompleks istana kristal es yang megah, tak terlukiskan, berdiri dengan tenang di tengah malam dan aurora. Istana Dunia Bawah Utara. Ini bukanlah sebuah istana tunggal, melainkan gugusan bangunan kristal es yang berkelanjutan. Aula utama memiliki ketinggian ribuan kaki dan seluruhnya diukir dari es hitam berusia 10.000 tahun dan giok dingin dari inti bumi. Aula ini sangat jernih dan memantulkan warna-warna aurora yang menakjubkan, namun tetap mempertahankan keagungan suci yang dingin dan hikmat. Istana-istana kecil, menara, dan jembatan beratap yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi aula utama seperti bintang-bintang di sekitar bulan, dihubungkan oleh tangga kristal es dan koridor yang menggantung, membentuk kota kristal es yang indah namun berbahaya.
Di dalam kota, tampak samar-samar cahaya biru es, dan aura kuat seolah terpancar dari dalamnya. Seluruh kompleks istana memancarkan aura kuno, ketenangan, dan kekudusan, seperti dewa es dan salju yang sedang tertidur. Kita akhirnya sampai. Raja Iblis Awan Merah menatap teratai darah yang begitu dekat, matanya dipenuhi kerinduan dan kecemasan. Dengan barisan pelindung di depan dan istana dunia bawah utara di belakang, perjalanan untuk mendapatkan obat tersebut tetaplah sulit. Ling Xuang menggenggam pedang panjangnya erat-erat dan berbisik, "Senior, formasi besar itu. Kita harus menemukan solusi terlebih dahulu." Tatapan Dev melintasi kolam es dan formasi besar itu, lalu tertuju pada istana dunia bawah utara yang berada di kejauhan. Solusinya pasti ada di dalam istana. Setelah beristirahat sejenak, ketiganya menuju istana dunia bawah utara. Semakin dekat Anda, semakin Anda dapat merasakan keagungan dan suasana mencekam dari kota kristal es ini. Tidak ada tembok kota yang mengelilingi istana, sebagai gantinya, terdapat lingkaran pagar kristal es setinggi ratusan kaki dan setajam pisau, diukir dengan rune ilahi pertahanan, memancarkan rasa penolakan yang dingin. Satu-satunya pintu masuk adalah sebuah lengkungan kristal es yang menjulang tinggi, setinggi 50 kaki. Di kedua sisi gapura berdiri patung es setinggi 10 zang yang menggambarkan seorang dewa, memegang tombak es dan menatap ke depan. Meskipun tak bernyawa, patung-patung itu memberikan ilusi bahwa mereka bisa hidup kapan saja. Ketika Dev dan kedua temannya masih berjarak 100 kaki dari gapura, dua sosok perlahan berjalan keluar dari dalam gapura. Kedua pendatang baru itu memiliki tinggi dan perawakan yang berbeda, yang satu tinggi dan yang satu pendek, yang satu kuat dan yang lainnya kurus, namun keduanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pria di sebelah kiri tingginya 9 kaki, berbadan tegap dan kekar, dengan wajah kasar seolah dipahat dari batu, janggut lebat dan sepasang mata besar yang cerah. Ia bertelanjang dada, memperlihatkan tubuhnya yang kekar, penuh bekas luka, dan berwarna perunggu. Ia hanya mengenakan rok tempur berwarna biru es dan membawa kapak kristal es raksasa sebesar pintu. Hanya dengan berdiri di sana saja sudah memberikan perasaan berat yang luar biasa, seperti gunung yang menekan Anda. Auranya telah mencapai puncak peringkat ke-8 alam dewa surgawi, sama seperti Jenderal Ilahi ketiga, Han Yu. Pria di sebelah kanan bertubuh tinggi dan ramping, dengan wajah yang menyeramkan. Ia tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah sepucat kertas, bibir tipis yang terkatup rapat, dan sepasang mata sipit sedingin ular berbisa. Ia mengenakan jubah biru es yang megah dengan lengan lebar, tangannya terselip di dalamnya. Ia tampak rapuh, tetapi hawa dingin yang terpancar darinya lebih pekat dan mematikan daripada hawa dingin raksasa itu. Aura yang dipancarkannya juga berada di puncak peringkat ke-8 alam dewa abadi, tetapi aura bahaya yang dia pancarkan bahkan lebih besar. Jenderal Ilahi pertama dari Istana Dunia Bawah Utara, Mensan. Raksasa itu berbicara, suaranya menggema seperti lonceng, menyebabkan kristal es di sekitarnya berdesir. Xuan Ning, Jenderal Ilahi kedua dari Istana Dunia Bawah Utara. Suara pria menyeramkan itu melengking, seperti jarum es yang menembus kaca. Keduanya berdiri berdampingan, menghalangi pintu masuk ke lengkungan. Di belakang mereka, puluhan prajurit Protoss elit samar-samar terlihat berdiri siap di dalam lengkungan. Untuk bisa berjuang sampai ke sini dan bahkan jatuh ke penjara dingin, kau pasti memiliki keahlian tertentu. Mata Xuan Ning yang sipit menyapu Dev dan dua orang lainnya, berhenti sejenak pada Dev sebelum menunjukkan sedikit keterkejutan. Alam Dewa Surgawi tingkat 1. Menarik, sepertinya kau menyimpan cukup banyak rahasia. Mensan dengan tidak sabar mengayunkan kapak raksasanya, mengirimkan hembusan angin dingin, cukup omong kosong. Menerobos masuk ke area terlarang Istana Dunia Bawah Utara dan membunuh rakyatku, kau pantas mati. Nak, sebutkan namamu, karena aku tidak membunuh hantu tanpa nama dengan kapakku. Dev menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan menangkupkan tangannya, berkata, saya Dev. Saya datang ke sini tanpa niat jahat, hanya untuk mengambil teratai darah jiwa es 1000 tahun dari kolam dingin jiwa darah untuk menyelamatkan orang-orang. Barang ini sangat berguna bagi saya, dan saya bersedia menukarkannya dengan harta karun yang nilainya setara. Dengan rendah hati saya memohon kepada Anda berdua, para Jenderal Ilahi, untuk mengabulkan permintaan ini. Bisakah kamu membantuku? Mensan tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia, tawanya begitu keras hingga memecahkan permukaan es. Nak, apakah kau sudah gila? Kolam dingin jiwa darah adalah kolam suci Istana Dunia Bawah Utaraku, dan setiap helai rumput dan setiap pohon di dalamnya milik para dewa. Kau telah membunuh begitu banyak orang kami, dan kau mengharapkan kami untuk berbuat baik padamu. Xuan Ning menjawab dengan dingin, serahkan pedang yang kau miliki, beserta teknik kultivasi dan ilmu rahasia yang kau praktikkan, lalu lumpuhkan kultivasimu sendiri. Mungkin dengan begitu kau bisa terhindar dari kematian total. Adapun dua orang di belakangmu. Jiwa laki-laki itu telah diambil dan dimurnikan, dan perempuan itu dijadikan hamba. Inilah akibat dari melanggar wilayah ilahi. Kesombongan dan kebencian dalam kata-katanya tidak disembunyikan. Wajah Dev menjadi gelap. Dia tahu bahwa negosiasi sudah tidak mungkin lagi, tetapi pihak lawan terdiri dari dua dewa abadi tingkat 8 puncak, yang kekuatannya jauh melampaui musuh-musuh yang pernah dia temui sebelumnya. Dia percaya diri, tetapi tidak sombong. Bab 5853, bahkan bersama-sama mereka tidak bisa mengalahkannya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dev perlahan menghunus pedang pembunuh naganya. Hari ini, aku akan merebut teratai darah. Siapapun yang menghalangi jalanku matilah. Sombong.
Mensan meraung dan melakukan gerakan pertama. Dengan satu langkah, permukaan es hancur berkeping-keping, tetapi tubuhnya yang besar bergerak dengan kecepatan kilat, seketika menempuh jarak 50 kaki. Kapak kristal es raksasanya, yang membawa kekuatan untuk membelah gunung dan tanah, menebas Dev. Serangan kapak ini mungkin tampak sederhana dan brutal, tetapi di dalamnya terdapat hukum kekuatan yang menakutkan. Bahkan sebelum mata kapak tiba, tekanan yang sangat besar telah menciptakan kawah besar di es di bawah kaki Dev, dan udara di sekitarnya terkompresi hingga hampir meledak. Hati-hati, senior, seru Ling Xuang. Dev tidak berani menghadapi serangan itu secara langsung. Dia bergoyang dan menggunakan teknik langkah naga berenang untuk menghindar ke samping dengan susah payah. Boom! Kapak raksasa itu membelah es, dan seketika retakan yang panjangnya ratusan kaki dan tak berdasar terbentang. Gelombang kejut yang dahsyat memaksa Dev mundur lebih dari 10 langkah, darah dan kinya bergejolak. Kau menghindar dengan sangat cepat. Mensan menyeringai jahat, mengayunkan kapak raksasanya ke seberang ruangan, menciptakan awan bayangan kapak biru es yang menghalangi semua jalur pelarian Dev. Pada saat yang sama, Xuan Ming juga melakukan gerakan. Dia tidak melangkah maju, tetapi malah mengulurkan tangannya dari lengan bajunya, ke-10 jarinya bergerak cepat di udara di depannya seolah-olah sedang memainkan piano. Setiap kali jari menyentuh permukaan, seutas benang tipis berwarna biru es yang hampir transparan melesat keluar. Benang-benang ini bukanlah entitas fisik, melainkan terbentuk dari hukum es tertinggi, mengabaikan pertahanan fisik dan menargetkan jiwa serta meridian. Sutra jiwa es dunia bawah yang misterius. Ekspresi Ling Xuang berubah drastis. Serangan ini secara khusus melukai jiwa dan mengikis meridian, siapapun yang terkena akan mati. Senior, cepat menghindar. Dev juga merasakan ancaman mematikan yang ditimbulkan oleh benang-benang itu. Sambil menggunakan kemampuan geraknya untuk menghindari kapak raksasa dari Gunung Barbar, dia mengayunkan pedang pembunuh naga, melepaskan beberapa energi pedang kacau dalam upaya untuk memutuskan benang jiwa es. Namun, sutra jiwa es itu sangat keras dan aneh. Ketika ki pedang kekacauan mengenainya, rasanya seperti mengenai air yang mengalir, hanya menyebabkannya sedikit terpelintir, tetapi tidak sepenuhnya putus. Sebaliknya, beberapa helai benang menembus celah-celah energi pedang dan menyerang Dev. Jantung Dev berdebar kencang, dan dia buru-buru mengaktifkan kekuatan abadi kekacauan untuk melindungi dirinya. Pada saat yang sama, cahaya kemasan bersan Yao di antara alisnya, dan kekuatan naga yang san benang-benang itu, nyaris menghindari pukulan fatal. Namun, seutas benang masih menyentuh lengannya, dan seketika itu juga, rasa dingin yang menusuk tulang menyerang meridiannya, membuat seluruh lengannya mati rasa dan kaku, serta energi abadinya mengalir dengan lambat. Lumayan, kau berhasil menghindari serangan sutra jiwa esku. Xuan Ming mencibir, tapi berapa kali kau bisa menghindarinya? Jantung Dev berdebar kencang, dan dia buru-buru mengaktifkan kekuatan abadi kekacauan untuk melindungi dirinya. Pada saat yang sama, cahaya kemasan bersinar di antara alisnya, dan kekuatan naga yang samar meletus, yang sedikit mengguncang benang-benang itu, nyaris menghindari pukulan fatal. Namun, seutas benang masih menyentuh lengannya, dan seketika itu juga, rasa dingin yang menusuk tulang menyerang meridiannya, membuat seluruh lengannya mati rasa dan kaku, serta energi abadinya mengalir dengan lambat. Lumayan, kau berhasil menghindari serangan sutra jiwa esku. Xuan Ming mencibir, tapi berapa kali kau bisa menghindarinya? Sambil berbicara, dia menjentikkan jarinya berulang kali, dan lebih banyak sutra jiwa es, seperti jaring laba-laba, menyelimuti Dev dari segala arah, sementara kapak raksasa Mensan mengikuti dari dekat, serangannya menjadi semakin ganas. Keduanya, satu dekat dan satu jauh, satu kuat dan satu terampil, bekerja sama dengan sempurna, sepenuhnya menekan Dev. Ling Xuang, senior, tolong saya, teriak Dev sambil menggertakkan giginya. Dev sama sekali tidak punya peluang untuk menang melawan dua lawan sendirian. Dia hanya bisa mengandalkan Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang untuk menahan salah satu dari mereka sementara dia mati-matian membunuh yang lainnya terlebih dahulu. Iya. Ling Xuang menghunus pedang panjangnya, berubah menjadi naga yang berenang dengan energi pedang seperti pelangi, menyerang sisi Xuan Ming dalam upaya untuk mengganggu sutra jiwa es miliknya. Raja Iblis Awan Merah meraung, dan energi iblis merah gelapnya berubah menjadi awan iblis menjulang tinggi, di dalamnya hantu-hantu ganas meraung dan menyerang bagian bawah Gunung Barbar. Beraninya seekor semut bersikap begitu lancang. Xuan Ming bahkan tidak melirik Ling Xuang. Dengan lambaian santai tangan kirinya, puluhan benang jiwa es mengubah arah, seketika merobek energi pedang Ling Xuang dan melilitnya. Wajah Ling Xuang memucat. Ia buru-buru mengubah gerakannya untuk bertahan, tetapi ia tetap terkena beberapa serangan. Ia mengerang dan terlempar ke belakang, darah mengalir dari sudut mulutnya. Ia jelas terluka parah. Mensan membanting kapak raksasanya ke tanah dan berteriak, "Minggir dari jalanku." Gelombang kejut yang mengerikan terpancar darinya, menghancurkan sebagian besar awan iblis Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah juga terpaksa mundur berulang kali, darahnya mendidih. Hanya dalam satu pertukaran serangan, Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah sudah terluka dan hampir tidak bisa berperan sebagai penahan. Dev menghadapi tekanan yang lebih besar lagi. "Nak, kamu patut berbangga karena telah bertahan begitu lama melawan gabungan upaya kami berdua." Mensan tertawa terbahak-bahak, kapak raksasanya menyerang seperti badai, tapi ini berakhir di sini. Kapak pemecah gunung Dewa Barbar, penghancur bumi. Dia memegang kapak dengan kedua tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Cahaya biru es yang menyilaukan menyembur keluar dari kapak itu, dan kekuatan yang mengerikan sedang berkumpul.
Pukulan kapak ini beberapa kali lebih kuat daripada pukulan-pukulan sebelumnya. Pada saat yang sama, Xuan Ming juga menjadi serius. Jari, dia menggenggam kedua tangannya, menggumamkan mantra, dan pola ilahi kristal es di antara alisnya bersinar terang. Benang-benang jiwa es yang tak terhitung jumlahnya saling terjalin di depannya, mengembun menjadi prisma biru es sebening kristal seukuran ibu. Duri neter misterius, menghancurkan jiwa. Piramida itu melesat tanpa suara, kecepatannya melebihi batas akal sehat. Kemanapun ia lewat, ruang tersebut membeku dan retak dengan celah-celah hitam halus. Ini adalah manifestasi dari kondensasi hukum es hingga ke titik ekstrim, mencapai tingkat spasial. Satu kekuatan dan satu jiwa, dua gerakan mematikan muncul secara bersamaan. Pupil mata Dev menyempit tajam saat ia merasakan ancaman kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan coba menghadapinya secara langsung. Pikirannya berpacu, dan dia mengambil keputusan dalam sekejap. Kilin api kecil. Dev melepaskan kilin api kecil. Kilin api kecil adalah binatang suci, dan binatang suci tipe api pula, itulah sebabnya ia dapat menangkal teknik-teknik istana dunia bawah utara. Mengaum. Raungan yang memekakkan telinga menggema di seluruh dataran es. Dari cincin penyimpanan Dev, seekor binatang kilin yang megah, setinggi 3 zang dan diselimuti api emas, melangkah keluar. Berkat pemberian makan terus-menerus dari Dev di hutan monster, tubuh unicorn api kecil itu menjadi jauh lebih kuat. Terlebih lagi, auranya telah mencapai peringkat ke-7 dari alam dewa abadi. Kobaran api keemasan yang berputar di sekitarnya bukanlah api biasa, melainkan mengandung sedikit kekuatan api bawaan, yang memiliki efek penahan yang kuat terhadap kekuatan tipe es. Begitu kilin api kecil itu muncul, ia merasakan krisis yang dialami tuannya dan ancaman dari dua musuh kuat di depannya. Tanpa ragu, ia membuka mulutnya dan menyemburkan pilar api emas dengan diameter 10 kaki, yang langsung menuju kapak raksasa yang menebas dari gunung barbar. Pada saat yang sama, kobaran api membubung di sekitarnya, berubah menjadi penghalang berapi yang menghalangi jalan Dev. Boom! Pilar api emas berbenturan hebat dengan kapak raksasa berwarna biru es. Benturan antara panas ekstrim dan dingin ekstrim menghasilkan ledakan yang mengerikan. Energi es dan api bertabrakan dan saling memusnahkan, membentuk badai energi dengan diameter puluhan meter, seketika menguapkan dan membekukan permukaan es di sekitarnya, pemandangan yang mengerikan. Bab 5854, Sang Penguasa Istana telah tiba. Unicorn api kecil itu mendengus dan terhuyung mundur beberapa langkah. Api di sekitarnya meredup konsiderably, jelas menunjukkan bahwa menahan kekuatan penuh pukulan kapak Men San bukanlah hal yang mudah. Pada saat itu, duri Xuan Ming, milik Xuan Ming tiba. Prisma biru es itu mengabaikan penghalang api kilin api kecil tersebut, melewatinya seolah-olah itu hanya ilusi, dan melesat langsung ke dahi Dev. Mengaum. Unicorn api kecil itu meraung marah, mencoba menghalangi dengan tubuhnya, tetapi kerucut itu terlalu cepat dan sudah terlambat. Pada saat kritis itu, tatapan penuh tekad terpancar dari mata Dev. Dia mengabaikan semua pertahanan, menggenggam pedang dengan kedua tangan, dan teknik pedang kuno dan luas yang telah diajarkan Wan Jianxing kepadanya di lorong kehampaan, yang mengandung makna sebenarnya dari menembus semua batasan, dengan cepat muncul dalam pikirannya. Dia belum sepenuhnya menguasai teknik pedang itu, tetapi pada saat kritis hidup dan mati ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung mati-matian. Kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuh Dev beredar liar di sepanjang jalur khusus teknik pedang itu, dan niat pedang yang sama sekali berbeda dan sangat tajam meletus dari tubuhnya. Tebas ke kekosongan. Dev meraung, dan pedang pembunuh naga menebas dengan lintasan yang tak terduga dan misterius. Tidak ada energi pedang, tidak ada cahaya. Hanya ada satu keinginan untuk memutus, dan satu niat untuk menerobos. Serangan pedang ini tidak memutus materi atau energi, melainkan koneksi. Menggigit. Suara yang lembut. Belati Xuan Ming yang mematikan itu tiba-tiba berhenti ketika hanya berjarak 3 inci dari alis Dev. Sesaat kemudian, hubungan tak terlihat antara benda itu dan Xuan Ming, yang terbentuk oleh hukum es, terputus oleh pedang Dev. Duri Xuan Ming, yang kini di luar kendali, langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi spiritual purba bertipe es yang lenyap ke udara. Apa? Ekspresi Xuan Ming berubah drastis untuk pertama kalinya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana kau bisa memutuskan hubunganku dengan hukum-hukum itu? Teknik pedang macam apa ini? Men San juga tercengang, dia belum pernah melihat metode serangan seaneh itu sebelumnya. Setelah Dev melepaskan serangan pedang ini, wajahnya pucat pasi, dia terengah-engah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Mengaktifkan teknik pedang yang belum sepenuhnya ia kuasai, dan memutuskan ikatan hukum yang dipadatkan oleh Dewa Abadi tingkat 8, merupakan beban yang terlalu berat baginya. Hal itu hampir menguras sisa kekuatannya, dan jiwanya merasakan sakit yang luar biasa. Unicorn api kecil itu menggesekkan tubuhnya dengan gelisah ke tubuh Dev sambil merengek. Ling Xuang berusaha berdiri, terhuyung-huyung ke sisi Dev, dan menopang tubuhnya yang sempoyongan, air mata mengalir di wajahnya. Senior. Mata Raja Iblis Awan Merah juga memerah. Dia berdiri di depan Dev, energi iblisnya melonjak, siap bertarung sampai mati. Kekuatan yang sudah habis. Xuan Ming dengan cepat pulih dari keterkejutannya, matanya menyala dengan niat membunuh yang lebih besar. Teknik pedang macam apapun yang kau gunakan, kau harus mati hari ini. Teknik pedang seperti itu tidak boleh jatuh ke tangan orang asing. Men San menyeringai jahat, nak, trik apa lagi yang kau punya?
Tunjukkan semuanya. Aku ingin melihat berapa banyak lagi yang bisa kau tahan. Kedua pria itu kembali mendekat, niat membunuh mereka sangat jelas terlihat. Melihat musuh yang tangguh mendekat, lalu Ling Xuang yang terluka parah di sampingnya, Raja Iblis Awan Merah yang mati-matian melindunginya, dan kilin api kecil yang merintih cemas, Dev merasakan gelombang ketidakberdayaan. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Obat penyelamat nyawa Ling Yue belum didapatkan, senior Wan Jianxing masih terjebak di lorong hampa, dan dia belum menepati janjinya. Aku belum berdamai. Aku akan melawanmu sampai mati. Secercah kegilaan muncul di mata Dev saat dia bersiap untuk membakar energi sumbernya untuk pertaruhan terakhir. Namun, tepat pada saat ini, berhenti. Sebuah suara wanita yang jernih dan halus, seolah tak terpengaruh oleh urusan duniawi, tiba-tiba bergema dari kedalaman istana dunia bawah utara. Suaranya tidak keras, tetapi bergema dengan jelas di telinga semua orang, membawa otoritas yang tak terbantahkan. Mensan dan Xuan Ming tiba-tiba terdiam, wajah mereka secara bersamaan menunjukkan keheranan, kebingungan, dan bahkan sedikit rasa takut. Dev juga terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Jauh di dalam istana dunia bawah utara, di puncak aula utama tertinggi, setinggi 1000 kaki, sesosok putih muncul entah dari mana. Wanita itu mengenakan gaun putih sederhana, ujungnya berkibar, membuatnya tampak begitu angkuh dan mandiri di tengah aurora dan malam. Ia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dengan wajah yang sangat cantik, kulit seputih salju, dan fitur wajah yang menawan, namun ia diselimuti oleh kedinginan dan kesedihan yang tak tergoyahkan. Aura yang dimilikinya begitu halus dan sulit diprediksi, seolah-olah ia menyatu dengan es dan salju di sekitarnya, namun ia memberikan kesan kedalaman yang tak terukur kepada orang-orang. Dia berdiri melayang di udara, turun selangkah demi selangkah dari puncak istana, seolah-olah menaiki tangga yang tak terlihat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bunga teratai kristal es mekar di bawah kakinya, menopang kakinya yang seperti giok. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia tiba di gapura dan mendarat di antara Dev dan kedua jenderal dewa tersebut. Tuan Istana. Mensan dan Xuan Ming membungkuk serentak, nada mereka hormat namun sedikit ragu, mengapa Anda keluar dari pengasingan? Bajingan kecil seperti itu dapat ditangani oleh bawahan Anda. Tuan Istana. Dev terkejut. Wanita di hadapan saya, dengan kecantikan yang memesona dan angkuh, adalah kepala istana dari Istana Dunia Bawah Utara. Wanita itu mengabaikan kedua jenderal dewa tersebut dan malah mengalihkan pandangannya ke Dev, atau lebih tepatnya, ke pedang pembunuh naga di tangan Dev dan jejak niat pedang unik yang masih tersisa di tubuhnya. Tatapannya awalnya dingin, tetapi begitu bertemu dengan maksud pedang itu, tatapannya bergetar hebat. Tiba-tiba, badai dahsyat berkecamuk di dalam mata itu, yang telah sedingin es selama ribuan tahun. Keterkejutan, ketidakpercayaan, nostalgia, rasa sakit, harapan. Campuran emosi yang kompleks berkecamuk di dalam. Anda. Suaranya sedikit bergetar, hampir tak terdengar, saat dia menatap Dev dengan saksama, dari mana asal teknik pedang yang baru saja kau gunakan. Dev terkejut, tidak menyangka pihak lain akan mengajukan pertanyaan ini. Dia memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak dan menjawab, teknik pedang ini diajarkan kepada saya oleh seorang senior. Siapa nama senior itu? Di mana lokasinya? Suara kepala istana semakin mendesak, dan dia bahkan melangkah maju. Dev ragu sejenak, tetapi kemudian, berpikir bahwa pihak lain adalah kepala istana Beiming dan mungkin mengetahui sesuatu. Dia berkata dengan jujur, senior itu menyebut dirinya Wan Jianxing dan terjebak di lorong hampa khusus. Saya memasuki lorong itu secara kebetulan dan diajari teknik pedang olehnya. Dev tidak menyebutkan Istana Naga Surgawi, dan juga tidak menyebutkan bahwa Wan Jianxing adalah kepala aula Istana Naga Surgawi. Bab 5855, Hubungan Kekasih. Bintang 10.000 pedang. Bintang 10.000 pedang. Nyonya Istana menggumamkan nama itu berulang kali, tubuhnya yang rapuh sedikit bergoyang, dan air mata menggenang di matanya, tetapi air mata itu langsung membeku karena dingin yang ekstrim, berubah menjadi kristal es yang meluncur ke bawah. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosinya yang bergejolak, tetapi suaranya masih bergetar, dia masih hidup. Dia benar-benar, masih hidup. Ya, senior Wan Jianxing masih hidup, tetapi dia terjebak dan tidak bisa melarikan diri, Dev membenarkan. Mustahil. Xuan Ming tiba-tiba menyela, nadanya penuh kejutan dan keraguan, Wan Jianxing telah melanggar larangan ras dewa, dan dia melirik kepala istana, tak berani melanjutkan, seharusnya dia sudah dilumpuhkan oleh kepala klan sejak lama, jiwa dan raganya pasti sudah hancur. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Nak, jangan bicara omong kosong dan menipu kepala istana. Aku tidak berbohong. Dev membalas tatapannya dengan tenang. Senior Wan Jianxing sendiri yang mengatakannya. Dia dilemparkan ke dalam celak hampaan oleh patriark klan ilahi dengan kekuatan ilahi tertinggi dan dipenjara selamanya. Jika bukan karena kultivasinya yang luar biasa dan metode rahasia khusus untuk melindungi jiwanya, dia mungkin sudah binasa sejak lama. Sang kepala istana memejamkan matanya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Ketika dia membuka matanya lagi, badai emosi di matanya telah mereda, dan dia kembali ke sikap dinginnya sebelumnya, tetapi jauh di balik sikap dingin itu tersembunyi kompleksitas yang tak terlukiskan. Anda semua boleh mundur. Dia memberi perintah kepada Manshan, Xuan Ming, dan para prajurit ilahi di dalam gapura. Tuan Istana. Mensan menjadi cemas. Asal-usul anak laki-laki ini tidak diketahui.
Dia menerobos masuk ke wilayah terlarang dan membunuh prajurit kita. Dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Terlebih lagi, kata-katanya mungkin tidak dapat dipercaya. Masalah Wan Jianxing adalah hal yang tabu bagi ras dewa. Saya bilang, mundurlah. Suara kepala istana tetap tenang, namun mengandung aura otoritas yang tak terbantahkan. Mensan dan Xuan Ming saling bertukar pandang, keduanya melihat kebencian di mata masing-masing, tetapi pada akhirnya mereka tidak berani menentang perintah kepala istana dan membungkuk, berkata, baik. Kedua pria itu memimpin para prajurit masuk ke dalam gapura dan dengan cepat mundur, menghilang ke kedalaman istana. Hanya Dev, kedua temannya, dan penguasa dunia bawah utara yang misterius yang tersisa di ruangan itu. Tatapan kepala istana kembali tertuju pada Dev, tetapi kali ini bukan lagi tatapan mengamati, melainkan tatapan yang penuh teka-teki dan kemiripan. Dia berbicara perlahan, namamu Dev. Tepat. Kau bilang Wan Jianxing masih hidup, apa kau punya buktinya? Tanya kepala istana, tatapannya tertuju pada mata Dev. Dev berpikir sejenak dan berkata dengan suara berat, ketika senior Wan Jianxing mewariskan ilmu pedangnya kepadaku, dia meninggalkan jejak niat pedang bawaannya, dan menyuruhku untuk menunjukkannya kepada orang yang dapat dipercaya sebagai bukti. Sambil berbicara, dia dengan penuh kekuatan menarik segumpal kekuatan abadi yang kacau dan menuangkannya ke dalam pedang pembunuh naga, sambil mengingat pesona tawis unik yang telah diberikan Wan Jianxing ketika mengajarinya teknik pedang. Pedang pembunuh naga sedikit bergetar, dan secerca niat pedang perak yang sangat samar namun murni, yang mengandung semangat untuk menembus semua hukum dan berkeliaran bebas antara langit dan bumi, perlahan-lahan muncul dari pedang tersebut. Jejak niat pedang ini sangat samar, hampir menghilang kapan saja, tetapi, nuansa yang terkandung di dalamnya sangat unik. Begitu melihat secerca niat pedang perak itu, tubuh mungil nyonya istana bergetar hebat, dan dia terhuyung mundur setengah langkah, wajahnya langsung pucat pasi. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar, ingin menyentuh secerca niat pedang itu, tetapi berhenti tepat sebelum menyentuhnya, seolah takut bahwa itu hanyalah mimpi yang rapuh. Memang benar dia, ini benar-benar niat pedangnya. Dia bergumam pelan, suaranya tercekat karena emosi, ribuan tahun. Kupikir kau sudah melakukannya sejak lama. Sejak lama. Dua baris air mata jernih akhirnya mengalir tak terkendali, tetapi sebelum jatuh, air mata itu membeku menjadi butiran es berkilauan di pipinya. Dev menyarungkan pedangnya dengan penuh perhatian dan menunggu dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa mungkin ada hubungan yang sangat dalam antara kepala istana di hadapannya dan Wan Jianxing. Setelah sekian lama, kepala istana akhirnya tenang. Ia menyeka air mata dingin di wajahnya dan kembali memasang ekspresi tenang, tetapi tatapan matanya saat memandang Dev telah melunak secara signifikan. Ini bukan tempat untuk bicara. Ikuti saya. Sambil berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju istana dunia bawah utara. Dev melirik Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah di sampingnya, lalu ke kolam dingin jiwa darah di kejauhan, dan ragu-ragu sebelum berkata, Tuan Istana, teman saya sangat membutuhkan teratai darah jiwa es 1000 tahun dari kolam dingin jiwa darah untuk menyelamatkan nyawanya, saya ingin bertanya. Sang kepala istana berhenti sejenak, lalu berkata tanpa menoleh, kita akan membicarakan teratai darah nanti. Ikutlah denganku dulu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, dan beberapa hal yang perlu kukatakan padamu. Nada bicaranya tidak memberi ruang untuk bantahan. Dev terdiam sejenak, lalu mengangguk kepada Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah, mari kita ikuti mereka. Ketiganya mengikuti kepala istana memasuki istana Beiming yang misterius dan megah. Melewati gapura yang tinggi, pemandangan yang sama sekali berbeda terbentang di dalamnya. Di kedua sisi jalan kristal es yang lebar berdiri berbagai patung es yang indah dan tiang lampu kristal es, memancarkan cahaya lembut. Kompleks istana ini rumit dan saling terhubung, dengan koridor dan jembatan yang menggantung, serta air terjun es yang mengkes kading. Tempat ini seindah negeri dongeng dalam mimpi, namun begitu sunyi sehingga membuat seseorang merasa gelisah. Di sepanjang perjalanan, mereka sesekali bertemu dengan para prajurit ilahi yang sedang berpatroli. Mereka semua membungkuk hormat kepada kepala istana, tetapi melirik Dev dan para pengikutnya dengan rasa ingin tahu, waspada, dan bahkan bermusuhan namun, di bawah kehadiran kepala istana yang mengesankan, tidak ada yang berani mendekat dan mengajukan pertanyaan apapun. Akhirnya, kepala istana membawa mereka ke aula samping yang relatif kecil namun lebih indah. Bagian dalamnya ditata sederhana, hanya dengan beberapa kursi kristal es dan sebuah meja es. Dindingnya halus seperti cermin, memantulkan sosok orang-orang di dalamnya. Duduk. Kepala istana memberi isyarat kepada Dev dan dua orang lainnya untuk duduk, sementara dia sendiri mengambil tempat duduk kehormatan. Setelah semua orang duduk, tatapan master istana kembali tertuju pada Dev, dan dia perlahan berkata, sekarang, ceritakan semua yang kau ketahui tentang bintang Wanjian. Jangan sampai ada yang terlewat. Dev mengangguk dan menceritakan secara detail bagaimana dia secara tidak sengaja memasuki lorong hampa, bertemu Wan Jianxing, dan menerima warisan serta instruksinya, hanya saja dia tidak menyebutkan istana naga surgawi. Nyonya istana mendengarkan dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi tangannya yang terkepal erat dan bulu matanya yang sedikit gemetar menunjukkan gejolak batinnya. Ketika dia mendengar bahwa Wan Jianxing telah menjaga lorong kehampaan selama ribuan tahun, menahan siksaan robekan ruang siang dan malam, namun masih berpegang teguh pada harapan dan mengingat teman-teman lamanya, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan nyaris tidak mampu menekan emosinya yang meluap. Apakah dia mengatakan hal lain tentangku? Sang kepala istana membuka matanya, secercah harapan terpancar di dalamnya.
Dev berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Wan Jianxing tidak menyebutkan nama tertentu, hanya saja. Jika ada kesempatan, bantulah dia menemukan seorang teman lama dari klan dewa, beritahu orang itu bahwa dia masih hidup, dan jangan membalas dendam untuknya, tetapi hiduplah dengan baik. Dev mengarang cerita secara sembarangan. Dia sudah lama menyadari bahwa kepala istana dan Wan Jianxing bukanlah orang biasa. Keduanya mungkin berselingkuh, atau bahkan sepasang kekasih. Bersambung.